영란아, 나랑 결혼하자. Diam seperti bodyguard bergerak menjadi nyonya besar. Ya, inilah kira-kira gambaran yang dialami wanita bernama Yongran yang dulunya hidup miskin, bahkan harus menanggung utang emak tukang judinya, berubah dalam sekejap menjadikannya pewaris harta 5 triliun won. Mengapa begitu? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Nah, di sebuah wawancara kerja, pengacara bernama Doni langsung menolak Yongran hanya karena dia terlalu polos. Toh, ia butuh pengawal yang peka dan cepat tanggap. Jadinya, ya, Yongran ingin membuktikan kalau dirinya adalah orang yang sangat cocok untuk posisi pengawal tersebut. Alhasil, bos besar bernama Sungho yang mengawasi dari ruang rahasia langsung menerimanya, membuat Doni terkejut. Tapi, lah, Yongran malah melepasnya dong, membuat si Doni kesel. Tapi ia bisa apa jika bosnya yang setuju? Menjelaskan kalau kerjaan ini sangatlah berat, bahkan Yongran harus mengorbankan hidupnya. Tapi Yongran gak peduli soal itu karena ia beneran butuh uang. Namun tiba-tiba entah kabar apa yang didapatkan Doni, ia langsung memecat Yongran. Lah, udah capek-capek berusaha tapi hasil malah mengkhianatinya. Bahkan sepatu tuanya pun tidak mendukungnya, membuatnya emosi setengah mati. Menariknya, Sungho masih mengawasinya. Nah, emosinya belum reda, tapi ibunya yang mata duitan ini tiba-tiba keluar dari kosannya, membuatnya semakin marah karena ia tahu betul kalau ibunya habis mengambil tabungannya. Namun, ya, ibunya benar-benar gak peduli, bahkan muak dipanggil dengan sebutan ibu. Besoknya, Yongran kembali kerja sebagai buruh pabrik yang gajinya gak seberapa. Sementara Doni menjelaskan kepada bosnya kalau saat SMP dulu, Yongran pernah dipenjara 6 bulan akibat mencuri pembalut. Dan itulah yang menjadi alasan ia memecatnya, membuat Sunho bingung. Hanya mencuri pembalut yang harganya gak seberapa kok, malah dihukum seperti koruptor. Tapi kan, begitulah kenyataan hukum di dunia ini. Dan setelah mempertimbangkannya baik-baik, Sungho pun setuju untuk menjadikan Yongran pengawalnya. Alhasil, Doni gak jelas ini pun mengabari Yongran, membuat Yongran sangat senang. Begitupun teman kerjanya dipanggil Ija. Beralih ke desa Muchang, desa terpencil yang jauh dari Seoul, pemilik kebun stroberi bernama Dongmin sibuk bersama anak buahnya dipanggil Udin. Karena setiap pagi tuh, Dongmin harus ke Seoul mengantar hasil panen termasuk ke rumah Sungho. Yah, ia hampir saja ditampar pintu. Untung Yongran yang baru sampai di rumah itu segera menahannya, lalu pergi begitu saja. Padahal kan Dongmin penasaran siapa wanita yang menolongnya tersebut. Nah, asisten rumah tangga dipanggil Jamila menjelaskan kepada Yongran kalau tempat tinggal mereka terpisah dari rumah utama, mengingatkan bahwa satu-satunya dapur yang ada hanya di rumah utama. Jadi, Yongran harus memastikan dirinya kenyang sebelum kembali ke kamar. Dan untuk kamarnya, Yongran harus berbagi dengan pembantu dipanggil Wati. Yongran sih nggak masalah soal itu, karena Doni tiba-tiba memanggilnya. Anehnya, setelah dia pergi, si Jamila malah memeriksa tasnya. Nah, di rumah utama, Doni menjelaskan semua aturan selama pengawalan, yang intinya tuan besar gak suka diajak ngobrol dan diganggu. Namun, 혹시 제가 몇 번째 경호원인가요? ya, Yongran menyadari kalau ada yang aneh dengan posisinya itu, sehingga Doni menjelaskan bahwa Yongran adalah yang kelima. Artinya, ada 4 pengawal yang sebelumnya berhenti, entah karena apa. Nah, sekembalinya ke kamar, Yongran terkejut dong melihat tasnya sudah terbongkar, mengira teman kamarnya ini yang melakukannya. Ya, dialah si Wati yang hobi balet sehingga dapat berjalan tanpa bersuara, menjelaskan caranya. Siapa tahu Yongran yang dianggapnya teman ini mau belajar. Tapi Yongran yang super serius ini malah nggak menggubrisnya. Malamnya, Sungho hanya menatap makanannya lalu pergi begitu saja, membuat Jamila lagi-lagi bingung. Padahal ia sudah masak steak tapi hanya dipelototin. Jadinya ia pun menyuruh Yongran memakannya. Dan jelas saja Yongran langsung tersenyum karena baru kali ini ia dapat merasakan makanan orang kaya seperti itu. Tapi ya, lidahnya memang gak cocok dengan makanan gituan, sehingga ia pun segera cari Indomie. Tapi saat ingin buka lemari, ia menyadari kalau pantulan kaca di lemari itu tidak normal. Namun,
못 찾니? Ia si alasan masih lapar sehingga Jamila memberikan ramen yang banyak karena sebenarnya Sungho adalah pemilik produsen ramen terbesar di Korea. Tengah malamnya karena penasaran dengan lemari tadi, ia pun segera memeriksanya dan ternyata benar, ia menemukan kamera di sana. Alhasil, ia yang mengira itu ulah penguntit cabul mencoba mencari kamera lainnya, padahal kan itu kamera yang sengaja dipasang bos besar. Besoknya saat ingin berangkat, Sungho tiba-tiba marah karena lengan kemeja Yongran gak rapi. Takutnya kesangkut saat melakukan sesuatu. Padahal kan Yongran sengaja memanjangkan kemejanya untuk menyembunyikan bekas lukanya, membuat Sungho seketika terdiam. Jadi hari ini Sungho ke perusahaannya karena anak tirinya bernama Sungwo yang menjabat sebagai manajer produk mempresentasikan produk baru yang akan di-launching, di mana Sungho menolaknya mentah-mentah. Toh ramen adalah produk yang disukai kaum milenial ke atas, tapi anak tirinya ini malah ingin mempromosikannya pakai idol cabe-cabean. Tanda kalau ia sama sekali nggak pernah percaya dengan anak tirinya yang bodoh itu. Nah, karena kejadian tadi, Yongran pun mulai mencari tahu tentang keluarga tersebut, membuatnya terkejut karena meskipun kaya, Sungho nggak pernah bahagia. Di mana dulu putri kandungnya ditemukan bunuh diri akibat narkoboy di Amerika. Sedangkan istrinya alias ibu dari anak tirinya tadi meninggal saat kecelakaan. Sehingga Sungho harus menjalani hidupnya yang kesepian. Masalahnya adalah si Jamila ternyata mata-mata yang diutus anak tiri satunya bernama Sunyong. Di mana Jamila membocorkan tentang pengawal baru yang miskin itu. Hanya saja ia bingung mengapa bos besar sukanya merekrut pengawal wanita. Nah, biar jelas, dulu Sungho hanyalah karyawan di perusahaan itu dan karena sama-sama cinta, ia pun menikahi pemilik perusahaan, seorang janda beranak dua, si Sungwo dan Sunyong. Makanya mereka nggak terima jika perusahaan itu direbut pria tua ini. Padahal kan perusahaan tersebut berkembang pesat sejak dipegang ayah tirinya. Kalau Sunwo ini sih nggak masalah karena dia memang bodoh, berbeda dengan Sunyong yang dari alisnya saja kita bisa tahu bahwa wanita ini sangat licik dan kejam. Lihat aja kelakuannya yang langsung membuang karangan bunga dari ayah tirinya. 저희 엄마 워낙 어릴 적부터 부족함이라고는 없애라셨잖아요. Melihat itu, Yongran tentu bingung sehingga supir dipanggil Supri menjelaskan tentang carut-marut keluarga tersebut, termasuk Sunyong yang ternyata seorang profesor. Meminta Yongran hati-hati kepadanya karena Sunyong punya banyak mata-mata, utamanya si Jamila. Gak berapa lama, peringatan kematian istri Sunho pun dimulai. Tapi Sunho yang malas berdiri di samping anak tirinya memilih untuk pulang. Namun tiba-tiba ia meminta Supri membeli kopi karena ia ingin bertanya tentang luka di lengan Yongran tadi. Namun, 몰래카메라 회장님이시죠? ya Yongran gak mau ngejawab sebelum Sunho menjelaskan tentang kamera itu. Yang awalnya dia kira ulah pria cabul, tapi karena gak ada kamera di kamar mandi, ia pun ngerti bahwa itu ulah bos besar. Yakin kalau bos besar melakukan itu karena ada orang yang ingin membunuhnya. Namun Sungho malah menggeplaknya, berjanji akan menjawab semuanya jika Yongran berhasil menemukan semua kamera di rumahnya. Singkatnya, Jamila lagi-lagi kesal karena bos besar gak memakan masakannya, menyuruh Wati menghabiskannya saja. Tapi Wati malah langsung pergi. Ya, memang ada yang aneh dengan masakan si Jamila, di mana Sungho yang berada di ruang rahasia hanya makan ramen buatannya atau ayam goreng yang dibeli si Doni. Tapi yang membuatnya tertawa sekarang adalah si Yongran yang mulai menemukan kameranya satu persatu. Nah, karena besok waktunya karyawan libur, Sungho pun meminta Doni menemaninya. Tapi Doni malah menolak karena ia ingin pulang kampung di Muchang. Cerita kalau Muchang adalah desa terpencil yang sangat indah. Berharap Sunho menyempatkan waktu jalan-jalan ke sana. Besoknya mereka yang libur sangat senang karena bisa menerima gajinya. Berbeda dengan Yongran yang memilih tinggal karena pulang pun gak ada gunanya. Malamnya ia yang kelaparan segera ke rumah utama, tapi malah memergoki bos besar yang masak Indomie. Karena itu sang bos pun memasak untuknya juga, membuat Yongran makan dengan lahapnya. Karena baru kali ini ia makan Indomie seenak itu. Namun, ya, salah satu alasan Sunho menerima Yongran sebagai pengawal karena dia mengingatkannya dengan mendiang anaknya bernama Yerim.
Alhasil, karena Yongran sudah menemukan semua kamera tersembunyinya, ia pun menepati janjinya, bercerita tentang masa mudanya yang sempat punya kekasih. Tapi saat putus, ia nggak pernah tahu kalau mantannya itu punya anak darinya. Dan ia baru tahu keberadaan anaknya setelah menikahi ibu Suyong. Meskipun begitu, ia tetap menjemputnya dan mengirimnya ke Amerika untuk belajar melukis. Masalahnya sekarang, Jamila mengabari Suyong kalau Yongran tinggal di rumah itu, sehingga Suyong pun bergegas ke sana. 회장님, 제가 나가보겠습니다. Ya, Sunho yang tahu kalau itu anak tirinya menyuruh Yongran segera bersembunyi. Dan benar aja dong, Suyong yang alasan ngantar makanan sok-sok berkeliling padahal mencari keberadaan Yongran. Membuat Yongran sangat ketakutan karena suara itu mengingatkannya dengan masa lalu ketika ayahnya dulu selalu menyiksanya. Ya, inilah alasan mengapa tubuh Yongran penuh luka. Untungnya sekarang si alis penjahat ini gak menemukannya. Nah, setelah penjahat itu pulang, Yongran pun bisa pulang dengan tenang. Tapi paginya, Sunho tiba-tiba menyuruhnya datang ke ruangannya, membuat Yongran bingung karena tak ada siapapun di sana. Namun tiba-tiba sebuah pintu terbuka yang membawanya ke ruang rahasia tersebut, di mana Sunho menunjukkan foto putrinya bernama Yerim itu sambil menjelaskan bahwa putrinya meninggal bukan karena narkoboy seperti apa yang diberitakan, tapi karena dan yang membunuh putrinya adalah Suyon. Buktinya si penjahat terekam kamera saat di TKP. Ya, karena nggak mau warisan jatuh kepada orang lain, Suyon tega membunuh siapapun yang berhubungan keluarga dengan ayah tirinya. Dan masalahnya sekarang, umur Sunho tinggal 6 bulan lagi karena ia mengidap kanker stadium akhir. Dan inilah alasan mengapa ia merekrut pengawal wanita, membuat Yongran terkejut ketika Sunho membuka lemari berisi senjata. Mengira ia disuruh membunuh Suyon, padahal yang ingin diberikan Sunho adalah cincin kawin. Apakah Yongran setuju menerima pinangannya? Nah, Sunho pun menjelaskan kalau dengan pernikahan tersebut, dua anak tirinya pasti ingin membunuh Yongran, sama seperti Yerim dibunuh dulu. Tapi kali ini mereka dapat memasang perangkap untuk mengungkap kejahatan tersebut. Tentu saja Yongran menolak segera mengembalikan cincin itu karena ia gak mau dijadikan umpan. Alhasil Yongran pun bergegas mengambil pakaiannya, tapi emaknya malah nelpon. Kan itu membuatnya depresi. Jadinya ia kembali ke tempat bos besar dan menyetujui pernikahan tersebut daripada pulang jadi bendahara emaknya. Nah, suatu pagi, Wati yang sebenarnya suka kepada Supri sok-sok memberikannya minum sambil menunjukkan foto seksinya di sosmed. Melihat itu, Yongran diam-diam menaruh obat berak di minuman tersebut. Jadinya, saat ingin mengantar bos besar, ya, mereka memang sudah merencanakannya biar mereka dapat ke penghulu untuk mendaftarkan pernikahan. Jelas dong, petugasnya bingung karena mereka lebih layak jadi ayah dan anak, tapi Doni yang menjadi saksi meyakinkan sehingga pernikahan itu pun akhirnya terdaftar secara hukum. Setelahnya, Doni pun menjelaskan perjanjian nikah kontrak bahwa 3 bulan setelah bos besar meninggal nanti, perusahaan akan memilih pimpinan baru, dan pada saat itulah Yongran harus menggunakan hak suara untuk mencegah dua anak tiri itu menjadi pimpinan. Jadi, jika semua itu tercapai, barulah Yongran mendapat hak warisannya. Tapi yang terpenting adalah 가성호 회장님의 사망은 김영란 씨가 직접 시행하셔야 합니다. Lah, Yongran jelas terkejut dong, sehingga Doni menjelaskan kalau itu akan direkam sebagai pegangan agar Yongran memastikan misi rahasianya berhasil, membuat Yongran gak bisa mundur lagi. Singkatnya, si Jamila lagi-lagi menyediakan masakan enak buat bos besar, tapi seperti biasa, Sunho gak mau memakannya. Lain halnya dengan si Wati yang sejak tadi pusing mikirin Supri. Karena itu, Yongran pun memberi saran kalau Supri hanya tertarik kepada wanita kaya. Alhasil, Wati pun mencoba mengetesnya dengan berkata kepada Supri kalau ia tuh punya tabungan 100 juta. Membuat mata Supri langsung terbelalak, segera menunjukkan perhatiannya kepada Wati. Di saat yang sama, Doni dan bos besar yang menyiapkan semuanya menjelaskan kepada Yongran kalau dalam 3 bulan itu, dua anak tiri pasti mengincar nyawa Yongran, sehingga Yongran harus bersembunyi di desa Muchang.
dan menyamar sebagai guru TK di sana. Masalahnya, si Jamila mencoba nguping. Untung Yongran yang sadar akan hal itu segera membuka pintu. Karena kesal, bos besar pun menawarkan uang yang jauh lebih besar dari pemberian penjahat itu, asalkan Jamila berhenti memasak. Yah, bos besar tahu kalau penjahat itu menyuruh Jamila memasukkan obat aneh di makanannya. Makanya ia sama sekali nggak mau makan. Tapi bukannya malu, Jamila malah bertanya jumlah uangnya, sehingga bos besar pun memberikan kartu kreditnya. Dengan begitu, Jamila pun pergi tanpa bertanya lagi. Nah, melihat Dongmin ngantar stroberi di sana, bos besar pun mengajaknya ngobrol untuk bertanya keadaan desa Mucang, sehingga Dongmin pun menjelaskan yang baik-baik di desa itu, meskipun bingung mengapa bos besar menanyakannya. Yongran yang melihatnya dari jauh tentu penasaran, sehingga Doni menjelaskan kalau pria itu adalah sepupunya di kampung. 저 녀석은 기타 등등입니다. 주연도 조연도 아니라고요. Padahal kan Yongran gak bertanya sedetail itu. Malamnya ketika Yongran ingin istirahat, ia tiba-tiba mendapat telepon mengejutkan, membuatnya segera berlari ke ruang rahasia di mana bos besar hampir saja ditinggalkan nyawanya. Untung dapat dilarikan ke rumah sakit segera, di mana dokter pun menjelaskan kalau hidupnya tinggal menghitung hari karena morfin pun sudah tidak mempan. Masalahnya, perawat di sana adalah mata-mata si penjahat, sehingga saat penjahat ini marah kepada suaminya yang selingkuh, perawat itu pun mengabari terkait keadaan bos besar yang gak lama lagi akan koit. Jelas dong, ia dan adiknya sangat senang karena akan segera menguasai semua warisan. Besoknya, Sungho yang ingin balik ke rumah meminta Yongran mengakhiri penderitaannya malam ini, membuat Yongran terdiam, apalagi saat menerima obat mati itu dari dokter. Nah, malam pun tiba, Yongran mulai gelisah. Tapi saat masuk ke kamar utama, Sungho malah memintanya untuk menyuruh Jamila memasak Indomie. Setidaknya ia bisa makan itu sebelum pergi untuk selamanya. Alhasil, Yongran pun buru-buru mengawasi Jamila. Takutnya Jamila memasukkan obat aneh lagi ke Indominya. Padahal sebenarnya Sungho menyuruhnya melakukan itu karena ia ingin mengakhiri hidupnya sendiri biar Yongran gak tersandera atas kematiannya. Artinya bos besar benar-benar percaya kepada Yongran. Tentu saja Yongran segera berlari ke sana, tapi terlambat. Bos besar sudah meninggal, membuat semuanya tertunduk lemas, utamanya si Yongran. Besoknya, mereka yang pura-pura sedih sudah bersiap untuk acara duka, sekaligus memastikan agar Doni segera melaksanakan rapat saham. Toh hanya mereka berdua yang akan menerima warisannya. Namun, 근데 유원장에 한 가지 변화가 생겼습니다. jelas dong mereka yang terkejut segera ke rumah duka, di mana Yongran sudah ada di sana, menyambutnya dengan seragam istri yang sedang berduka. Penjahat ini sih ngamuk, tapi Yongran gak membiarkannya. 내가 이제부터 너희 엄마야? Dengan begitu, Doni segera membawa Yongran pergi. Berbeda dengan dua penjahat ini yang ngoceh-ngoceh sejak tadi, bersamaan dengan Dongmin yang datang untuk memberi penghormatan terakhirnya. Nah, sesampainya di rumah, mau tak mau mereka semua harus memanggil Yongran dengan sebutan Nyonya. Berbeda dengan Wati yang masih menganggapnya teman. Tapi seperti biasa, Yongran malas ngurusin Wati. Toh hidupnya saja sudah penuh dengan drama. Di saat yang sama, si penjahat buru-buru menyewa pengacara. Pokoknya mereka harus menggunakan cara apapun agar pernikahan itu tidak sah, sehingga warisan tetap jatuh ke tangan mereka berdua. Dan karena itu, Suyon pun meminta Jamila untuk tidak membiarkan Yongran pergi dari rumah itu, apapun yang terjadi. Dan jika berhasil, maka Jamila berhak atas uang 100 juta. Tentu saja mata Jamila langsung menyala, tapi karena nggak mampu menyelesaikannya sendiri, ia pun mengajak Supri kerjasama. Yang pasti, Supri langsung setuju jika ada uangnya. Beruntung, Wati yang mendengar itu segera menyampaikan kepada Yongran, karena bagi Wati, Yongran tetaplah temannya. Pagi pun tiba, Jamila buru-buru menyiapkan kopi, lengkap dengan obat anehnya. Di mana saat Yongran keluar, ia segera memberikan kopi itu sambil mengajaknya ngobrol, biar Supri yang ada di belakang dapat memukulnya. Tapi, ya berkat Wati, Yongran jadi tahu rencana mereka. Lagian, mengalahkan mereka berdua adalah hal yang mudah bagi pengawal sekelas Yongran. Mereka sih ingin mengejar, tapi Wati malah menunjukkan semua kunci mobil
yang langsung dimasaknya. Di saat yang sama, dua penjahat ini sibuk mengawal kremasi sang ayah tiri. Tapi mendengar kabar Yongran kabur, Suyon jelas panik, menyuruh semua anggotanya bergegas ke bandara. Dan benar saja, mereka menemukan Yongran di sana. Lalu, ya, si penjahat mengira Yongran kabur ke luar negeri. Padahal mah Yongran ke stasiun bus untuk kabur ke desa Muchang. Tapi sesampainya di sana, yang datang menjemput malah si Dongmin. Kan Yongran jadi panik, takutnya Dongmin mengenalnya. 맞아요. 제가 부생이에요. Nah, kembali ke beberapa jam sebelumnya, TK di desa Muchang sebenarnya lagi dalam sengketa tanah. Akibat Musang satu ini ingin membeli tanah tersebut untuk dijadikan bisnis panti jompo. Dan sebagai warga yang mementingkan pendidikan, Dongmin gak membiarkannya. Tentu saja si Musang lapor polisi, tapi kan polisinya juga warga desa yang mendukung keberlangsungan TK tersebut. Secara kebetulan anak TK yang jumlahnya gak seberapa itu lewat, sehingga si Musang meledek untuk menutupnya saja. Namun kepala sekolah bernama Misun alias kakaknya si Doni segera menunjukkan berkas kalau hari ini tuh mereka kedatangan guru baru dari kampus ternama di Seoul. Jadi mereka nggak akan pernah menutup TK itu apapun yang terjadi. Selain itu, ia juga meminta si Dongmin untuk menjemput guru tersebut, membuat si Musang nggak bisa berkata apa-apa. Alhasil, Dongmin pun segera menjemput seperti yang terjadi sebelumnya, sehingga Yongran yang takut ketahuan segera memperkenalkan dirinya sebagai Bu Semi, guru TK yang akan mengajar di sana. Untungnya, si Dongmin gak pernah melihat jelas wajahnya, dan karena menganggap Dongmin sebagai figuran, Semi pun gak mau dibantu apapun, bahkan gak mau diajak ngobrol. Masalahnya sekarang adalah Sun Yong berhasil menemukan latar belakang Yongran yang pernah dipenjara saat remaja, serta ibu Yongran yang punya banyak hutang. 치매, 전과자, 가스라이팅, 자살 방조. Yakin kalau semua masalah itu dapat dijadikannya alasan untuk membatalkan pernikahan ayah tirinya. Jadi sekarang mereka harus menemukan Yongran dan ibunya. Beralih ke mereka yang akhirnya sampai di kosan, dan sebagai yang punya kosan, Dongmin mulai banyak tanya, menjelaskan kalau putranya juga sekolah di TK tersebut. Namun, 저한테 신경 좀 끄시죠. ya Semi gak mau banyak berurusan dengan figuran ini, membuat Dongmin mulai kesel. Gak berapa lama, Udin yang datang menunjukkan berita terbaru Sung Ho yang menikahi pengawal mudanya. Untungnya Dongmin gak sadar kalau pengawal itu adalah Semi yang baru datang. Semi sendiri sibuk merapikan barangnya sekaligus memastikan pistolnya aman. Teringat penjelasan bos besar sebelumnya yang memberikan pistol itu buat jaga-jaga sampai Yongran menyelesaikan misinya dan mengungkap kejahatan dua anak tiri itu. Lah, dia malah lapar dong, tapi yang ada di kulkas cuma 3 biji air putih. Beralih ke pabrik Indomie, di mana Doni dengan sengaja mempekerjakan ibu Yongran secara diam-diam, sekaligus merekrut Ijah untuk mengawasinya. Sementara penjahat laki-laki ini menyewa jasa mafia bernama Donghon untuk mencari keberadaan Yongran dan ibunya. Maunya sih langsung dibunuh, tapi karena biayanya mahal dan si bodoh ini agak pelit, ia pun menyuruh Donghon untuk menangkap wanita itu saja. Di saat yang sama, sebagai ketua para orang tua anak sekaligus guru olahraga di TK itu, Dongmin pun mengumpulkan warga untuk membahas bagaimana agar Semi betah di desa itu. Karena sebenarnya sudah berkali-kali guru datang, tapi hanya bertahan 3 bulan akibat si Musang yang selalu berbuat ulah. Toh jika nggak ada guru baru lagi, TK mereka akan dibubarkan dan anak-anak mereka harus sekolah di desa sebelah yang jaraknya sangat jauh. Namun tiba-tiba Semi datang belanja, membuat semuanya berhamburan. Tapi melihat Semi beli Indomie yang banyak, mereka langsung melirik si Dongmin. 밥값 월세에다 포함이에요. Yah, Dongmin gak sempat menjelaskan itu karena Semi sendiri yang gak mau diajak ngobrol. Kan setelah Semi pulang, mereka semua langsung menyalahkan si Dongmin, bahkan menyuruhnya mengantar Semi pulang. Membuat Dongmin serba salah. Gimana mau ngantar kalau guru baru ini menatapnya seperti penjahat? Sementara mereka menyusun rencana bagaimana agar Semi betah di sana. Tapi ngomong-ngomong soal itu, mereka penasaran dengan warga bernama Waru yang biasanya aktif dalam pembahasan itu.
tapi kali ini malah nggak muncul-muncul. Yah Waru adalah pemilik restoran yang ngaku pernah jadi koki di Hotel Bintang 5 Seoul. Padahal mah dia cuma tukang cuci piring di sana, tapi malah mendirikan brand koki Bintang 5 di desa itu. Takut jika guru baru yang lama di Seoul tersebut membongkar kebohongan restorannya. Di saat yang sama, Dongmin ingin membantu membawakan belanja, tapi Semi langsung nolak. Alasannya karena Doni sudah mengingatkan agar tidak dekat-dekat dengan figuran itu. 전동민이 꼭지가 돌면 무창에서 아무도 못 건드리거든요. Tapi sesampainya di rumah, ia terkejut dong melihat sepatunya terbongkar. Yakin kalau ada penyusup di rumahnya. Dan benar saja, tenda di sana tiba-tiba bergoyang, lalu ya, itu Juwon, anaknya si Dongmin. Di mana Dongmin yang tahu anaknya di sana segera minta maaf, tapi Semi nggak bisa apa-apa karena nggak mungkin marah di depan anak yang akan jadi siswanya itu. Beralih ke Doni yang mengusir dan memecat dua orang ini akibat pengkhianatan kemarin, membuat mereka nggak ada pilihan, terpaksa menjadikan Sun Yong sebagai bos barunya. Yakin kalau mereka akan dapat duit yang lebih besar. Berbeda dengan si Wati yang jadi satu-satunya karyawan di rumah itu. Hanya saja ia nggak tahu mau apa, karena Doni juga nggak menyuruhnya melakukan apa-apa. Paginya, seperti biasa, mereka panen stroberi untuk dijual. Namun, 떡민 삼촌 걱정하지 마. 우리 대박 날 거야. ya entah karena apa, si Udin selalu kerasukan bocah gendeng yang kadang memberi informasi penting dan tidak penting, membuat Dongmin selalu kesel dan gak peduli kepadanya. Toh, ia juga sibuk ngurusin anaknya ke sekolah. Tapi ngomong-ngomong soal guru baru itu, ia mengingatkan Misun untuk memeriksa kembali latar belakangnya. Takutnya dia penipu yang hanya bertahan sebentar di sekolah itu. Misun sih nggak peduli karena yang merekomendasikan Semi adalah Doni, adik kebanggaannya. Di mana saat di sekolah, ia meminta Semi segera masuk ke kelas karena ia harus ngurusin si Musang yang tiba-tiba ngamuk. 이 땅 주인이요. 오늘 내일 하는데 그 자식들이 저한테 이 땅 팔기로 약속. Ya, Musang menunjukkan surat perjanjian kalau pemilik tanah akan menjual tempat itu kepadanya. Yakin kalau panti jompo jauh lebih penting daripada ngurusin anak TK yang jumlahnya bisa dihitung jari. Tapi Misun gak menggubrisnya karena temannya di kampus ternama tiba-tiba nelpon. Ya, meskipun percaya kepada Semi, tapi ia tetap memeriksanya. Di mana temannya pun menjelaskan kalau satu-satunya lulusan bernama Semi di kampus itu sudah sangat tua, bahkan anak-anaknya sudah kuliah. Membuat Misun terkejut, begitupun Semi yang diam-diam mendengarnya, sehingga ia pun segera menghubungi si Doni. Sialnya, Wati sempat melihat panggilan itu, membuatnya penasaran siapa Semi yang selalu berhubungan dengan si Doni. Nah, kabar tadi pun membuat Misun sangat gelisah, apalagi Semi tiba-tiba masuk dengan wajah menyeramkan, sehingga Semi sih segera menariknya dan menyuruhnya ngobrol langsung dengan si Doni. Alhasil, Doni pun menjelaskan kebenarannya, termasuk identitas asli Yongran, istri dari bos besar yang sedang nyamar, membuat Misun sangat terkejut. Karena itu, Yongran pun menjelaskan kalau Misun hanya perlu membiarkannya ngajar di TK itu selama 3 bulan. Sebagai imbalannya, ia akan membeli tanah tersebut dan memberikannya kepada Misun. Jelas dong, Misun setuju karena ia benar-benar membutuhkan TK tersebut. Toh, itu hanyalah kebohongan kecil yang gak jadi masalah. Segera memanggil Semi dengan sebutan Nyonya. Tapi sialnya, Dongmin tiba-tiba masuk dan bertanya, 누가 상무님이요? 수세미 쌤이에요? apakah kebohongan mereka akan terbongkar? Jadi sebelumnya, Dongmin yang mendengar teriakan Misun segera ke sana. Untung yang ia dengar hanyalah Misun yang memanggil seseorang dengan sebutan Nyonya, sehingga saat menanyakan itu, Misun segera berdalih kalau ia ngobrol dengan Nyonya gereja lewat telepon. Dengan begitu, rahasia mereka pun tetap aman. Yang penting mah Misun dapat memiliki sekolah itu seutuhnya. Setelahnya, Semi pun menyewa jasa IT untuk meretas serta memasang beberapa CCTV di kota itu, biar ia dapat mengawasi sekitar. Sedangkan Misun meyakinkan Dongmin kalau nggak ada yang mencurigakan dari identitas Semi. Di saat yang sama, Sun Yong melaporkan Yongran sebagai ibunya yang hilang. Dan tentu saja polisi menolak, karena orang dewasa biasanya kabur bukan menghilang. Tapi tiba-tiba kepala polisi nelpon, membuatnya panik dan langsung setuju menerima laporan tersebut. Bukti kalau mereka dapat bekerja lebih cepat jika ada orang dalamnya.
Di saat yang sama, Donghwan dan anak buahnya menemui teman ibu Yongran yang dulunya sama-sama di penjara. Di mana awalnya ibu ini nggak mau membocorkan keberadaan ibu Yongran, tapi setelah diberi uang, ia langsung membocorkannya. Hanya saja setelah mereka pergi, ia segera menghubungi ibu Yongran terkait masalah itu, memintanya untuk berhati-hati. Ija sendiri dengan sengaja memberi minum biar dapat mendengar pembicaraan tersebut, di mana ibu Yongran gak ada masalah. Toh gak ada satupun orang luar yang tahu kalau ia kerja di tempat itu. Alhasil, Ija pun melaporkan masalah tersebut kepada Doni, meskipun dengan bahasa gak jelas. Membuat Doni kesal aja, namun 죄송해요. 놀라셨. ya, Wati memang ahlinya berjalan tanpa suara, dan itu mulai membuatnya curiga. Apalagi saat bertanya keberadaan Yongran, si Doni mengalihkan pembicaraan. Alhasil, ia pun mulai mengawasi Doni dan mengikutinya ke ruang utama. Tapi itu membuatnya bingung, karena jelas-jelas tadi si Doni masuk, tapi mengapa nggak ada seorang pun di sana? Membuatnya gelisah, apa jangan-jangan itu ulah hantu gentayangan. Beralih ke Misun yang terpaksa membiarkan Semi mengajar sendiri, karena ia harus menemui rekanan yang selalu menyetok mainan di TK tersebut. Kan si Semi mulai bingung, karena ia sama sekali nggak tahu mau ngajar apa. Mana mereka berkelahi akibat rebutan mainan. Jadinya Misun sendiri minta maaf ke penjual mainan dipanggil Bagong, karena ia belum punya dana untuk membeli mainan tersebut. Sedangkan Semi malah mengajari mereka bela diri, bahkan menjadikan boneka Dino itu sebagai penjahatnya. Namun lah malah kempes dong. Kan mereka pada nangis karena Dino itu adalah boneka mahal yang mereka sayang. Bahkan ada yang memberi napas buatan. Dan melihat itu, Dongmin tentu marah. Berbeda dengan Misun yang gak bisa marah kepada Semi. Nah, saat Dongmin menceramai Semi, Misun yang balik ke ruangannya sangat terkejut akibat amplop pembayaran uang sekolah yang tadinya berisi uang malah kosong. Membuatnya mulai curiga kepada Semi karena hanya dia yang masuk ke ruangannya tadi. Alhasil, ia pun mengajak Semi ke ruangannya sambil bertanya apakah Semi melihat uang di amplop tersebut. Jelas dong Semi ngerti kalau dirinya dituduh, dan untuk membersihkan namanya, ia pun memeriksa CCTV yang diretas di mana si Bagong terlihat masuk ke supermarket. Dan karena yakin kalau Bagonglah pelakunya, ia pun segera mengejarnya. Tapi melihat itu, Dongmin malah salah paham, mengira Semi kabur karena ia protes tadi. Jadinya, ia pun segera menyusulnya. Nah, sesampainya di supermarket, Semi langsung menangkap si Bagong dan membawanya ke kantor polisi. Tapi ya, Bagong sama sekali nggak mengakui pencurian itu. Tapi bukannya membuktikan, Misunnya masih curiga kepada Semi, malah minta maaf. Alhasil, daripada masalahnya bertambah panjang, Semi pun terpaksa membeli semua mainan si Bagong, membuat Bagong tak bisa protes lagi. Gak nyangka kalau ada orang yang mampu membeli semua mainannya. Setelahnya, Semi pun kembali ke sekolah untuk memperbaiki boneka Dino sekaligus menulis permintaan maaf kepada anak-anak tersebut. Tapi saat ingin pulang, warga dipanggil Yanti malah sudah menunggunya. Ya, Yanti mencoba mencari tahu kesukaan Semi secara diam-diam karena ia dan warga lainnya ingin memberi kenyamanan biar Semi bertahan lama di desa tersebut, di mana warga yang mendengar itu dari balik telepon segera mencatatnya bersama Pak Polisi. Namun lah, Dongmin yang gak tahu masalah malah mengganggu dong. Kan mereka jadi panik, utamanya si Yanti yang sok-sok batuk agar Semi gak mendengar suara si Dongmin. Padahal mah sejak awal Semi tahu kalau warga desa mencari tahu tentangnya. Beralih ke Wati yang mulai mencari tahu ruangan tersebut tapi gak menemukannya, membuatnya mulai bosan. Tapi karena kebosanannya itulah ia penasaran mengapa ada pulpen yang warnanya beda sendiri di meja itu. Alhasil, ia pun menemukan ruang rahasia tersebut, membuatnya terkejut, apalagi melihat berkas Yongran yang berubah identitas menjadi Semi. Namun tiba-tiba Jamila dan Supri datang. Ya, mereka yang dijanjikan uang banyak oleh Sun Yong segera datang ke sana. Kali aja Wati tahu keberadaan Yongran. Di mana saat Wati keluar, Supri sok-sok memberi perhatian, bahkan menatap Wati dengan penuh cinta palsunya, sambil menjelaskan kalau mereka akan membagi bayarannya.
Tapi jelas saja Wati pura-pura nggak tahu dan menyuruh mereka pergi saja. 내가 알아낸 정보를 왜 니들이랑 공유하니? 같은 수학 자리를. Di saat yang sama, Semi yang sampai di kosan malah diajak makan oleh si Juwon. Kan Semi nggak bisa nolak meskipun malas makan bersama figuran ini. Nah, karena lauknya habis, Dongmin pun segera keluar mengambilnya, tapi lupa membawa ponselnya. Jadinya ketika pesannya masuk, Juwon malah membacanya. 주원이 아버지 말대로 서울서 무슨 사고 치고 온지도 모르는 사람인데 제대로 검진도 안. Kan Dongmin segera membekap anaknya, tapi Semi sudah terlanjur tahu kalau Dongmin masih menyelidikinya. Karena itu, Semi pun kembali dan melaporkan semua itu kepada si Doni. Namun si Doni memintanya tenang, karena ia akan menyelesaikan masalah tersebut. Tapi biar aman nih, Semi harus berbaur dengan warga di sana dan memastikan kalau dirinya adalah Semi, sang guru TK dari Seoul. Alhasil, besoknya ia pun meminta Yanti untuk mengadakan acara penyambutan untuknya. Karena itu, penyambutan pun segera diumumkan, di mana Semi segera memberi kartu kredit kepada Misun. Lah, Misun malah sok nolak padahal butuh, sehingga ia pun segera menyuruh Dongmin mengantarnya belanja, membuat Dongmin bingung bagaimana bisa guru TK punya uang sebanyak itu. Di saat yang sama, Doni baru nyadar kalau Wati menghilang dari rumah. Ya, Wati akhirnya sampai di desa itu. Entah apa tujuannya. Beruntung saat warga bertanya, 쌤이 친구예요? Dongmin sendiri langsung masuk ke kosan Semi untuk mengantar minuman itu, membuat Semi panik karena laptopnya yang mengawasi CCTV desa masih beroperasi. Jadinya, kan Dongmin segera menutup mata, mengira dirinya mau dikokop. Padahal mah Semi mau nutup laptopnya biar nggak ketahuan. Tapi belum sempat narik nafas panjang, si Wati malah menampakkan diri. Apa sebenarnya tujuan Wati? Nah, saking paniknya, Semi pun segera memperkenalkan Wati, lalu menyuruh Dongmin keluar. Setelahnya, ia dengan wajah serius bertanya, apakah Wati diutus oleh penjahat itu? Wati pun menjelaskan kalau si penjahat menawari uang ratusan juta jika ada yang mengetahui keberadaan Yongran. Jadinya, Yongran pun berjanji akan memberi uang lebih besar dari itu. Namun, 나랑 밥 먹고 커피 마시고 영화 보자고. 딱 그거면 돼. ya, yang Wati butuhkan hanyalah pertemanan, membuat Yongran bingung. Mana ada sih manusia di dunia ini yang gak butuh uang? Nah, saat keluar, warga lain pun menyambut dengan sangat meriah, termasuk anak TK, di mana Juwon dengan cerianya memberi hadiah berupa gelang, membuat Yongran terdiam karena baru pertama kali dihargai seperti itu. Di saat yang sama, Doni yang memeriksa CCTV sangat terkejut setelah tahu Wati masuk ke sana dan mengetahui rahasia mereka. Nah, meskipun setuju dengan keberadaan Semi, tapi warga masih tetap memeriksa latar belakangnya, di mana polisi dipanggil Bejo tiba-tiba menjelaskan kalau adiknya juga lulusan kampus tempat Semi kuliah dulu. Sok-sok lupa dengan nama gedung terkenal di sana, membuat Semi juga bingung. Tapi, 거기 창문 진짜 큰데, 그죠? ya, untung Wati tahu semua tentang kampus yang dimaksud. Sampai-sampai mereka mengira Wati lulusan kampus itu juga. Tapi karena sudah kepalang tanggung, Wati pun membenarkan kalau dirinya jurusan balet di sana. Dan biar mereka percaya, Wati pun menunjukkan keahliannya. Tapi yang jatuh cinta malah si Udin. Yongran sendiri segera masuk ke rumah karena Doni yang panik menghubunginya soal Wati. Sehingga Yongran menjelaskan apa yang terjadi. Intinya, Doni harus memastikan terlebih dahulu apakah keberadaannya di Muchang diketahui oleh penjahat itu. Masalahnya, si Musang dan asistennya yang mabok tiba-tiba datang mengacau, langsung merebut mic, sok-sok ucapin selamat, padahal ingin bernyanyi. Kan, telinga mereka semua jadi minta ampun, sehingga Wati segera menghentikannya. Jadinya, Musang yang marah menyinggung semua pemberiannya kepada warga desa, mulai dari minimarketnya yang disewa, sampai ia yang jadi pelanggan tetap di toko daging salah satu warga. Ya, Musang adalah tuan tanah di desa itu, sehingga kekacauan apapun yang dilakukannya, para warga nggak bisa ngelawan. Tapi itu tidak berlaku bagi Yongran yang menyuruhnya pergi dari sana. Beralih ke ibu Yongran yang mengganti namanya sebagai Hyeja, biar nama aslinya sebagai Soyong nggak ketahuan. Ija sih nggak masalah soal itu, yang penting ia bisa selalu bersamanya,
Tapi tiba-tiba si anak manja bersama premannya datang mencari keberadaan ibu Yongran di sana. Ya, mereka mendapat info kalau Soyong kerja di pabrik itu. Makanya ia memeriksa nama mereka satu persatu, sehingga Soyong yang berganti nama nggak ketahuan. Namun diperlakukan seperti itu, Soyong malah menegurnya lalu. Lah, malah ketahuan dong, membuat Soyong segera kabur. Tapi preman yang lain sudah menunggu di luar. Malamnya, saat yang lain sudah pulang, Semi segera mengajak Wati yang mabok masuk. Namun, ya inilah yang ditakutkannya. Untung mereka nggak ada yang sadar soal itu, utamanya si Udin, yang di otaknya hanyalah tentang cintanya kepada Wati. Di saat yang sama, mereka disekap di sebuah tempat di mana penjahat manja ini boleh ngancam akan membunuh jika mereka nggak membocorkan keberadaan Yongran. Membuat Soyong bingung karena ia juga nggak ngerti mengapa dirinya disekap. Alhasil si manja pun menjelaskan apa yang terjadi, tapi bukannya takut, Soyong malah semakin sombong. Toh jika Yongran adalah ibunya si manja, maka ia adalah nenek mertuanya, dan karena itu Soyong pun akan membantu menangkap Yongran asalkan ia dapat bayaran. Paginya, Semi langsung ikut di mobil Dongmin karena masih ingin membahas masalah kemarin. Dan benar aja dong, si Dongmin masih salah paham. Membuat Semi langsung tertawa, memastikan kalau ia nggak ada niatan melakukan itu. Masalahnya, Wati yang sendiri di kosan menemukan catatan penyelidikan Yongran, termasuk kopernya. Untung, Yongran sudah memindahkan pistolnya, sehingga yang ditemukan Wati hanyalah uang. Beralih ke Semi yang terpaksa ikut metik stroberi, tapi melihat luka di tangan Semi, Dongmin langsung teringat dengan pengawal yang menolongnya di rumah bos besar dulu. Alhasil, ia pun mulai bertanya-tanya dengan luka itu sambil menunjukkan luka di perutnya. Tapi kan Semi malas menjawabnya. Beralih ke anak manja yang pagi-pagi sudah senyum di hadapan kakaknya, memastikan kalau kali ini ia akan menemukan Yongran. Namun, ya, video si anak manja yang abis ngamuk di kantor bahkan memukul karyawannya jadi viral, membuat si alis lancip ini sangat marah. Kan si manja langsung bertobat, berjanji akan mengikuti semua perintah kakaknya. Setelahnya mereka pun mengirim polisi untuk menangkap si Doni atas tuduhan penggelapan dana. 그깟 동영상 내리면 그만이고 사람들 가진 자들의 갑질은 쉽게 용서해도. Ya, video viral tadi memang ulah si Doni. Dan Doni yang ngerti bahwa dirinya juga dijebak, memilih untuk tidak melawan. Tapi setelah kepergiannya bersama polisi, si Jamila dan Supri segera datang karena mereka diperintahkan untuk kerja kembali di tempat itu sekaligus mencari surat wasiatnya. Tapi bukannya mencari, mereka malah santai-santai di sana, layaknya yang punya rumah. Hanya saja Jamila bingung mengapa ada minuman di meja. Toh setahunya dia, si Doni nggak pernah minum. Beralih ke Doni yang diam-diam mengirim pesan kepada Yongran untuk menjalankan rencana cadangan, sehingga Yongran pun segera mengambil flash disk di kotak rahasianya, lalu buru-buru mencari warnet. Tapi karena tempatnya jauh, ia pun terpaksa meminjam motornya si Waru. Yang pasti, Waru langsung memberikannya daripada kebohongan restorannya ketahuan. Masalahnya, Wati yang jalan-jalan dengan si Udin gak sengaja melihatnya, sehingga ia pun segera mengikutinya. Untung, Yongran masih sempat mengirim filenya kepada seorang wartawan sebelum Wati datang. Nah, kepada gadis bernama Sunghe inilah Yongran mengirim filenya tadi, di mana Sunghe yang membuka file tersebut segera bergegas menemui Doni di kantor polisi untuk memberikan salah satu file yang membuktikan kalau Doni tidak bersalah. Sementara mereka hanya bisa kelaparan akibat Donghon dan anak buahnya makan enak di depannya. Sementara si anak manja malah berpesta bersama temannya sambil membanggakan diri kalau ia akan jadi direktur terpilih. Namun tiba-tiba temannya menunjukkan berita terbaru, membuatnya terkejut karena itu berita tentang dirinya yang ingin menjual sahamnya kepada pihak asing. Ya, itulah salah satu file yang dikirimkan Yongran kepada Sunghe, membuat si anak manja langsung stres, begitupun si alis lancip yang sangat murka. Intinya, Yongran sudah menjelaskan rencananya itu saat bos besar masih hidup.
Karena dengan membuat dua bersaudara itu musuhan, maka misi balas dendam mereka akan semakin mudah. Dengan begitu, Semi pun bisa makan Indomie dengan tenang bersama para warga. Tapi saat Dongmin ngambil minum, Bejo tiba-tiba menjelaskan tentang info terbaru kalau Semi adalah ban hitam taekwondo. Awalnya Dongmin gak pusing soal itu, tapi melihat Semi dari belakang, ia jelas teringat dengan pengawal bernama Yongran yang saat itu menolongnya, bahkan dengan ikat rambut yang sama. Alhasil ketika Semi pulang, ia pun menyusulnya. 김영란 씨, Apa yang akan dilakukan Yongran? Nah, Dongmin pun menjelaskan kalau ia nggak pernah lupa dengan pengawal yang menolongnya waktu itu. Jadi ia meminta Yongran untuk tidak berkelit lagi. Sehingga, 그럼 원하는 게 뭡니까? 제 약점 잡고 뭐 어쩌시려고요? ya seperti biasa, Yongran menawarkan sejumlah uang untuk menjaga rahasianya itu. Membuat Dongmin sangat kecewa karena tak semua manusia dapat dinilai dengan uang, termasuk dirinya. Membuat Yongran semakin bingung mengapa rahasianya lagi-lagi terbongkar dengan orang yang keinginannya nggak jelas begitu. Tapi karena itu, saat di rumah, ia segera mengabari Doni, bertanya apakah Doni tahu kelemahan figuran nggak jelas itu. 자신이겠죠? Di saat yang sama, Dongmin memeriksa tentang Yongran, tapi ia belum menemukan jawaban mengapa Yongran ada di desa itu dan berganti nama menjadi Semi. Tapi tiba-tiba si Udin pulang dengan sangat senangnya setelah menghabiskan harinya bersama si Wati. Padahal mah Wati hanya menganggapnya sebagai tukang ojek, di mana ia menunjukkan semua belanjaannya kepada Yongran, termasuk baju tidur couple. Sementara Doni yang kembali ke rumah. Jelas dong, ia bingung mengapa dua mata duitan ini ada di sana, sehingga mereka menjelaskan kalau Doni nggak bisa memecatnya sepihak karena yang mempekerjakannya adalah bos besar. Jadinya Doni membiarkan mereka berkeliaran. Toh mereka juga nggak mungkin menemukan surat wasiat itu. Wati sendiri sangat senang karena Yongran memakai baju tidur yang dibelinya. Hanya saja, 도망가지 마. ya Wati meminta Yongran berjanji untuk tidak meninggalkannya. Ngaku kalau ia nggak mau mengulangi kepedihan yang sama ketika ortunya meninggalkannya dulu. Selain itu, ia juga senang tinggal di desa itu. Bertanya-tanya apakah mereka bisa tinggal selamanya dan jadi petani stroberi saja di sana. Membuat Yongran terdiam karena sebenarnya ia juga senang berada di desa tersebut. Di saat yang sama, si Manja pengen kabur ke luar negeri, tapi pengawalnya nggak membiarkannya. Toh sejak awal bos si pengawal adalah si Alis Lancip. Besoknya penjahat ini menemui Sunghe bukan untuk menangkapnya, tapi untuk memberikan sebuah file yang berisi kejahatan semua direksi perusahaan, termasuk adiknya. Ya, daripada berharap kepada adiknya, si Alis Lancip memilih untuk menjadi pimpinan dan menguasai perusahaan itu. Sedangkan si Manja yang disekap ngamuk-ngamuk meminta Donghon membawa dua wanita itu ke tempatnya. Ya, daripada nggak bisa apa-apa di sana, si Manja memilih kerjasama dengan ibu Yongran. Beralih ke Juwon yang pengen sarapan sosis, tapi ayahnya melarang karena Juwon sudah makan itu kemarin. Namun Semi yang teringat kalau kelemahan Dongmin adalah anaknya, langsung pengen makan sosis juga, biar Juwon menganggapnya sebagai dewi penyelamat. Namun tiba-tiba Udin menjelaskan bagaimana kalau Wati kerja sebagai pemetik stroberi saja, membuat Semi panik karena ia juga belum percaya kepada Semi, sehingga ia pun meminta Misun untuk mempekerjakan Wati di TK itu sebagai guru balet. Jelas dong, Misun segera menarik Semi ke tempat lain, menjelaskan kalau ia nggak punya anggaran lagi. Padahal kan itu bukan masalah bagi Yongran, karena dialah yang akan membayar gaji Wati. Ia juga menyampaikan kepada Misun kalau Dongmin sudah tahu rahasianya, meminta Misun untuk mengawasi Dongmin biar rahasianya nggak bocor kemana-mana. Nah, demi merebut hati Juwon, Semi mulai menjelma menjadi guru yang baik, bahkan rela didandani macam boneka, membuat Dongmin langsung tertawa. Namun masalah tiba-tiba terjadi, di mana si Musang mengirim ekskavator untuk menggali tanahnya di halaman TK itu. Tentu saja Misun segera menghalangi ekskavator tersebut, membuatnya hampir kena timpuk. Sedangkan Dongmin segera membongkar pagar kawat tersebut. Padahal itulah yang si Musang tunggu-tunggu, menyuruh asistennya merekam mereka sambil melapor ke polisi atas tuduhan masuk ke tanah pribadi tanpa izin.
beralih ke mereka yang mencoba membuka salah satu berangkas, mengira surat wasiatnya ada di sana. Padahal mah Doni yang mengawasinya santai-santai aja. Tapi mendengar kabar dari kakaknya kalau Yongran ditangkap polisi, ia jelas panik dan buru-buru ke sana. Saking paniknya, ia nggak sadar dengan si anak manja yang mengikutinya bersama Donghon. Ya, anak manja bisa lepas karena ada ibu Yongran dan Ija yang menggantikannya di sana. Yakin kalau kakaknya akan senang jika ia berhasil menangkap Yongran hari ini. Di saat yang sama, Sungai sangat terkejut melihat bukti korupsi direksi perusahaan, termasuk si anak manja. Sementara Doni mulai menyadari kalau ia sedang dibuntuti, sehingga saat di tikungan, ia menancap gasnya. Membuatnya akhirnya lolos. Nah, di kantor polisi, si Musang yang membawa pengacara ketawa tanpa henti, karena kali ini tuh ia akan memenjarakan si Dongmin. Tapi yang membuat Misun panik adalah si Doni yang menyuruhnya mengulur waktu jangan sampai identitas Semi dikonfirmasi kepolisian. Dan benar aja dong, Semi mulai gelisah ketika menyerahkan KTP-nya. Namun, ya itu si Wati yang alasan dikejar seorang pria, sehingga Semi segera memasukkan kembali KTP-nya. Dengan begitu, Doni pun sampai tepat waktu sambil menjelaskan kalau kliennya gak melanggar aturan, menunjukkan batas tanah kalau justru si Musanglah yang memasang duri kawat di tanah TK yang dikontrak itu. Selain itu, si Musang juga harus ganti rugi atas apa yang dialami Semi, mulai dari baju mahalnya yang rusak serta mentalnya. Membuat Musang gak bisa apa-apa karena justru dialah yang harus ganti rugi. Setelahnya, mereka pun bergegas ke rumah sakit untuk melakukan visum. Sementara si Alis Lancip mengadakan konferensi pers, sok-sok sedih menjelaskan kalau pagi tadi adiknya dibawa ke rumah sakit karena depresi. Jadi, dialah yang akan menggantikan posisinya, berjanji akan mengembalikan kejayaan perusahaan seperti sebelumnya. Padahal saat pergi, bibirnya juga ikutan lancip, yang pasti Sungai menyadari itu. Masalahnya sekarang, si Manja dan anggotanya ada di kota Muchang dan secara kebetulan melihat Yongran keluar dari rumah sakit. Nah, Yongran yang gak sadar itu meminta Dongmin menurunkannya di minimarket karena ada yang ingin dibelinya. Alhasil, ketika asik belanja, para penjahat itu pun datang sehingga ia segera kabur. Untung pemilik minimarket menghubungi Dongmin sehingga Dongmin segera kembali menjemput Yongran. Nah, setelah lama kejar-kejaran, mereka akhirnya tertangkap juga. Tapi pastinya Yongran melawan, begitupun si Dongmin. Masalahnya, si Manja berjanji memberikan 2 miliar, sehingga Donghon pun mengeluarkan pisaunya. Untung Dongmin yang melihatnya segera melindungi Yongran, meskipun tangannya harus terluka. Namun tiba-tiba polisi datang, membuat si Manja kabur sendirian, begitupun yang lainnya. Nah, setelah merasa aman, Yongran pun minta maaf, berjanji akan meninggalkan desa Muchang daripada membawa masalah kepada mereka. Sementara si Manja malah tersesat, ingin segera minum narkoboynya, tapi malah terjatuh. Alhasil, saat mencoba mengambilnya, Dongmin sendiri ternyata membawa Yongran ke pantai, menjelaskan kalau ia selalu ke sana untuk menenangkan diri saat kesulitan. Jadi, alasan ia membawa Yongran ke sana karena ia gak mau Yongran meninggalkan desa tersebut. Toh, meskipun ia gak tahu alasannya, tapi Yongran akan aman di sana. Membuat Yongran tak bisa berkata-kata. Masalahnya adalah si Alis Lancip menemui ibu Yongran, menyuruhnya menyampaikan kepada si Doni. 김영란 안 나타나면 걔네 엄마 죽여버린다고. Apakah Yongran akan membiarkan ibunya dibunuh? Nah, mendengar ancaman si Alis Lancip, Doni gak peduli, bahkan gak menyampaikan itu kepada Yongran. Jadinya, Sun Yong gak jadi membunuh ibu Yongran, tapi mengajaknya bekerja sama. Sementara adiknya ngamuk-ngamuk di rumah sakit jiwa, teringat saat dulu ketika ibunya melakukan hal yang sama kepada ayahnya. 엄마 말 안 들으면 저렇게 되는 거야. Ya, ibu mereka sangat jahat, makanya si Alis Lancip ikutan begitu. Sedangkan Yongran malah senyum-senyum melihat Dongmin dari CCTV yang sibuk masang lampu di setiap sudut jalan. Bukti kalau Dongmin ingin menepati janjinya melindungi Yongran. Besoknya saat Semi lari pagi, si Udin malah kerasukan. 손님이 온다. 조심해.
어때? Kan Semi bingung siapa lagi tamu yang Udin maksud. Sedangkan Doni menemui Sunwo di rumah sakit jiwa sambil menunjukkan bukti kalau Alis Lancip lah yang mengurung Sunwo di sana. Padahal mah itu akal-akalan si Doni biar Sunwo semakin benci kepada kakaknya. Dan benar aja dong, Sunwo yang ngamuk membocorkan kalau ia memegang kelemahan kakaknya. Tapi ia juga nggak bodoh sehingga nggak mau mengungkapnya kepada si Doni. Beralih ke kepala sekolah yang panik karena ortu siswa mau datang, mengira Yongran sama sekali nggak tahu ngajar. Padahal mah ada Wati yang pandai ngajar balet, begitupun Yongran yang bisa membacakan dongeng dengan penuh penghayatan. Namun tiba-tiba polisi datang bersama orang yang mencari Semi, membuatnya sangat terkejut karena yang dimaksud adalah ibunya. Untung Dongmin yang ngerti segera membawa yang lain keluar, sehingga Yongran dapat membawa ibunya pulang ke kosan sambil protes bagaimana bisa ibunya menemukannya dan apa tujuannya ke sana. Tapi emak durhaka ini malah menunjukkan semua lukanya, ngaku kalau ia mati-matian kabur dari orang yang mencari Yongran. Jadi wajar dong jika ia berlindung kepada anaknya. Membuat Yongran sangat muak, padahal sebelumnya si pirang ini nggak menganggapnya anak, tapi mengapa sekarang malah sok-sok menyayanginya. Mengingatkan kalau namanya di sana adalah Semi, jadi si pirang nggak boleh membocorkan kepada warga yang lain tentang identitasnya. Tapi anehnya, Wati selalu saja diam-diam mendengar pembicaraan Yongran, sedangkan Yongran diam-diam memasang kamera di sana. Di saat yang sama, Alis Lancip menyuruh pengawalnya untuk mencari adik manjanya itu bagaimanapun caranya. Wati sendiri lagi-lagi mengambil uang Yongran, tapi si pirang malah memergokinya, membuat mereka bertengkar, sehingga Yongran yang datang menyuruh Wati keluar. Nah, karena penasaran, emaknya pun mulai bertanya-tanya apakah Yongran nikah dengan kakek tua itu karena uang. Tapi Yongran jelas nggak ngejawab, lalu pergi begitu saja. 어디부터 돈이 될까? Ya, si pirang datang ke sana memang sebagai mata-mata si Alis Lancip, di mana sekarang tuh ia diam-diam memotret Yongran lalu mengirimkannya kepada bosnya. Gak sadar kalau di sana ada kamera, dan Yongran tentu sadar akan kelakuan emaknya itu. Nah, karena kabut, si pirang pun maksa Dongmin mengantarnya ke kota. Masalahnya sudah dia yang numpang, tapi malah dia yang gak tahu diri dengan meledek Dongmin yang punya anak tapi gak punya istri. Membuat Juwon sangat kesel. Lihat aja tuh tampangnya yang sudah seperti kurcaci Firaun. Di saat yang sama, 3 dewan direksi pemegang saham besar di perusahaan sangat marah karena Sun Yong menunjukkan bukti korupsi dan perselingkuhan mereka. Tapi Sun Yong mah santai aja sambil menjelaskan kalau mereka tuh harus memilihnya sebagai ketua di rapat saham yang akan digelar nanti. Jelas dong mereka menolak karena tahu bagaimana liciknya Alis Lancip ini. Namun ya, 3 orang itu adalah anak-anak mereka yang sudah habis dipukuli, di mana Sun Yong berkata kalau ganti rugi dari korupsi mereka adalah dengan menjual organ tubuh anak-anak mereka. Jadinya mereka pun segera berlutut dan setuju bekerja sama dengan Alis Lancip ini. Karena itu berita terkait korupsi mereka tak jadi diberitakan, membuat Sungai protes. Tapi mau diapa jika pimpinan media sudah disuap oleh Sun Yong. Beralih ke anak manja yang setuju membocorkan kelemahan kakaknya daripada ia beneran gila di sana. Awalnya Doni masih nggak percaya, tapi karena anak buah Sun Yong sudah di sana, ia pun langsung setuju dan segera mengajak Sun Wo kabur. Untungnya sih mereka bisa ke mobil lebih cepat sehingga anak buah Sun Yong nggak bisa mengejar. Lain halnya dengan si Udin yang malah bertanya kepada Wati tentang dirinya yang sering kerasukan. Namun 귀신이 뭐가 무서워요? jelas dong si Udin tambah cinta karena biasanya nih orang-orang takut dengan keanehannya itu. Tapi Wati justru nggak masalah. Padahal mah Wati malas ngurusin itu. Yang penting Udin bisa mengantarnya ke sana kemari. Beralih ke si pirang yang memotret di depan supermarket untuk dikirimkan kepada si Alis Lancip. Juwon sih melihatnya, tapi ia lagi sibuk main dengan temannya. Namun saat temannya pamit ke WC, ia seketika pergi karena melihat sesuatu. Gak berapa lama, Dongmin sangat panik setelah menerima kabar anaknya menghilang. Yah, si Ratna yang jaga supermarket ini baru sadar setelah 2 teman Juwon tadi bertanya-tanya. Jadinya seisi kampung pun dengan paniknya mencari Juwon. Begitupun Yongran yang segera memeriksa CCTV. Dan memang benar saat si pirang naik di bus,
Juwon terlihat naik ke mobil hitam dan berjalan ke arah bus tadi. Alhasil, ia pun ingin segera mencari, tapi ibunya malah datang, membuatnya tambah curiga. Apa jangan-jangan itu ada hubungannya dengan ibunya? Nah, sambil mencari, Yongran juga mengabari Dongmin tentang mobil hitam tadi. Padahal mah, si mobil hitam hanya mengantar Juwon ke kota, karena yang dikejar Juwon adalah orang yang mirip dengan ibunya. Sialnya, saat nyebrang, sebuah mobil melaju kencang, namun... Ya, untung Yongran sampai tepat waktu, segera memeluk Juwon yang sejak tadi menangis. Sedangkan Dongmin yang baru sampai malah marah kepada anaknya, tapi... 진짜 엄마가 나한테 아파. Seketika, Dongmin minta maaf karena telah marah tanpa tahu perasaan putranya, membuat Yongran terdiam karena baru pertama kali melihat sosok ayah sebaik itu. Beralih ke Sunwo yang meminta Doni singgah sebentar karena ia pengen berak. Jadinya Doni singgah di Pertamini karena ingin sekalian ngisi bensin. Tapi 30 menit berlalu, Sunwo gak muncul-muncul sehingga ia pun mencoba memeriksa, namun... Ya, Sunwo sudah merencanakan itu sejak awal, bahkan merebut mobil si Doni. Kan yang punya Pertamini marah-marah kepada Doni, namun Doni malah membayar dengan santainya, seolah-olah nggak punya masalah. Jadi sebelumnya ia tak sengaja melihat kecelakaan itu dan sadar kalau itu Sunwo, ia pun memasukkannya ke rumah sakit jiwa seperti yang direncanakannya tadi. Dan meskipun Sunwo kabur, ia nggak ada masalah karena sudah menyadap ponsel si Sunwo. 나 일본에 망나는 변호사. 왜 이래? Di saat yang sama, warga desa sangat lega setelah tahu Juwon ditemukan, di mana Udin meminta Ratna segera istirahat. Tapi musang ini malah cari-cari kesempatan memegang si Ratna. Sedangkan Dongmin berterima kasih karena Yongran telah menyelamatkan anaknya. Hanya saja ia meminta Yongran gak mengulanginya lagi. Toh biar bagaimanapun, Yongran juga harus memikirkan diri sendiri. Membuat Yongran lagi-lagi terdiam mengapa pria ini semakin perhatian kepadanya. Nah, sesampainya di rumah, Doni tiba-tiba nelpon sambil menjelaskan kejadian tadi. Yang intinya misi mereka akan selesai ketika Sunwo membocorkan kelemahan alis lancip itu kepadanya. Masalahnya adalah si alis lancip tentu gak diam begitu aja, dimana sekarang nih ia mengambil nomor pembunuh paling kejam yang disimpannya di berangkas rahasia. Dan si pembunuh yang menerima foto Yongran langsung bergegas ke desa Mucang. Lalu bagaimana nasib Yongran? Nah, TK itu pun kedatangan supir antar jemput baru bernama Gil Jose. Dari tampilannya sih, dia sangat cupu, apalagi jalannya yang pincang. Tapi Yongran tetap curiga, sehingga kepala sekolah mengajaknya memeriksa ulang berkas lamaran. Anehnya, Wati lagi-lagi mengawasi mereka dengan wajah menyeramkan. Di saat yang sama, karena sudah musim panen, si Musang mendatangkan warga luar, dan salah satu dari mereka tuh nampak mencurigakan. Yah, entah siapa pembunuh yang dikirim si alis lancip, di mana Yongran yang ngantar anaknya si Ratna cukup penasaran dengan pekerja dari luar yang makan di sana. Padahal mah yang perlu diwaspadai adalah si Jose yang mengantarnya pulang ini. Beralih ke Sunyong yang ngerti alasan mengapa Doni membawa adiknya, namun tiba-tiba adik manjanya nelpon. 예림이 죽던 날 우리랑 기억에 있었잖아. Ya, Sunwo ngancam akan membocorkan video pembunuhan Yerim kepada Yongran jika Sam dan posisinya sebagai direktur gak dikembalikan. Dan Doni yang menyadap pembicaraan itu tambah yakin kalau Sunwo memiliki video berharga tersebut. Tapi bukannya setuju, si alis lancip malah menyuruh pengawalnya untuk menangkap adiknya. Di saat yang sama, Yongran mengirimkan foto Jose kepada Doni. Namun Doni gak sempat memeriksanya karena ia harus segera membawa Sunwo kabur dari sana. Anehnya, seseorang tiba-tiba merusak CCTV di desa, sehingga Yongran pun buru-buru keluar memeriksa. Dan benar saja, orang tadi tiba-tiba menyerang. Yongran sih berusaha melawan, tapi orang itu ternyata sangat kuat, bahkan langsung mencekik, dan Yongran hanya bisa melihat bekas luka di dada orang itu. Beruntung, Dongmin kebetulan lewat, sehingga orang itu segera kabur. Alhasil, mereka pun mengejar, tapi orang itu menghilang tepat di penginapan pekerjanya si Musang. Dan saat diperiksa, satu-satunya orang yang baru pulang adalah pekerja yang mencurigakan itu. Dongmin sih mengambil ponsel Yongran untuk menaruh nomornya sebagai panggilan darurat,
Tapi 굳이 이런 거 할 필요 없는데. menariknya, Wati ternyata diam-diam mengawasi mereka. Nah, saat pulang, si Udin ternyata sudah menunggu dengan serangkai bunga. Niatnya sih pengen nyatakan cinta, namun ia malah kerasukan dan ngomong gak jelas, membuat Wati tertawa karena ia juga tahu bahwa Udin ingin nyatakan cinta. Sehingga ia pun mengambil bunga itu lalu pergi, membuat Udin yang kembali normal bingung dengan apa yang terjadi. Yongran sendiri memeriksa kembali CCTV untuk memastikan kejadian tadi, tapi yang ditemukannya malah si Wati yang ternyata membuntutinya sambil memegang ponsel seolah-olah melaporkan keberadaannya kepada seseorang. Beralih ke Doni yang segera bergerak saat melihat anak buah Sunyong datang di hotel itu. Ya, sadar kalau yang datang bukan kakaknya, Sunwo tentu tahu kalau kakaknya gak setuju dengan permintaannya, membuatnya pusing harus apa. Untungnya Dongmin yang punya banyak akal segera menekan alarm kebakaran, sehingga Sunwo pun bisa keluar dari kamar dan kabur pakai taksi. Dongmin sih ingin segera mengikuti, tapi besoknya mereka lagi-lagi ke tempat si Musang untuk mencari pekerja mencurigakan itu. Tapi saat Dongmin masuk memeriksa, Yongran yang melihat salah satu CCTV dihancurkan segera bergegas ke sana sambil mengabari Dongmin, sehingga Dongmin segera nyusul pakai mobil. Dengan begitu mereka pun dapat mengepung dan melumpuhkannya, yang ternyata itu memang pekerjanya si Musang. Tapi saat diperiksa tak ada bekas luka di dada orang itu. 난 그냥 돈 받고 시키는 대로 했을 뿐이야. Ya, dia hanya melakukan pekerjaan yang ada di sebuah aplikasi rahasia. Dan memang benar pelaku aslinya ada di dekat sana, sehingga mereka lagi-lagi harus mengejar, tapi si pelaku malah menghilang. Yongran sih ingin mengabari Doni, tapi ponselnya malah nggak aktif. Ya, Doni disekap oleh si Donghon yang juga mencari anak manja itu. Alhasil Doni menjelaskan kalau ia juga sedang mencarinya, bahkan bersedia bayar 100 juta jika mereka setuju bekerja sama. Ya, karena uang adalah segalanya, Donghon pun setuju. Dan dengan begitu Doni dapat melihat pesan dari Yongran, sehingga ia menyuruh Donghon untuk menyelidiki orang bernama Jose juga. Lain halnya dengan si Sunwo yang buru-buru mengurus paspor ilegal karena ia berencana kabur ke Cina. Besoknya anak-anak malah nggak sengaja menumpahkan air kepada Jose. Jadinya Jose segera ganti baju, dan Wati yang kebetulan di sana diam-diam melihat tubuh Jose yang penuh dengan luka. Karena itu ia ingin menyampaikan kepada Yongran, namun Yongran malah langsung menyuruhnya meninggalkan desa itu saja, membuat Wati terdiam. Tapi melihat Jose di sana, ia pun minta tolong untuk diantar pulang. 이 동네 아시는 분 있으세요? 누구예요? Ya, entah apa tujuan Wati yang mulai bertanya-tanya bagaimana bisa si Jose datang ke desa itu, membuat Jose terdiam cukup lama, bahkan dengan wajah cukup menyeramkan. Namun Wati segera mengalihkan pembicaraan karena ia sudah ngerti siapa Jose sebenarnya. Ya, Jose memang pembunuh yang disuruh alis lancip itu. Malamnya, Yongran terpaksa meminta bantuan Dongmin akibat ibunya mabok di warung. Tapi karena sudah kesal, Yongran malah membawanya ke kantor polisi, ngaku menemukannya di jalan. Tentu saja Dongmin protes karena biar bagaimanapun dia tetaplah seorang ibu. Jadinya Yongran yang marah mengungkap semua kejahatan yang telah ibunya lakukan kepadanya. Membuat Dongmin terdiam. Ternyata kepedulian Yongran sangatlah dalam. Besoknya mereka merayakan pekan olahraga di sekolah, di mana malamnya mereka lanjut bakar-bakar daging. Di saat yang sama, Donghon akhirnya menemukan identitas asli si Jose, sehingga Doni segera mengirimkannya kepada Yongran. Alhasil, karena nggak ingin orang lain jadi korban, Yongran pun mengajak Jose bertemu di rumahnya. Namun Wati yang mengawasi sejak tadi segera mengikuti. Gak berapa lama, Dongmin yang datang mulai gelisah akibat tidak menemukan Yongran dan Jose di sana. Dan karena itu, ia pun segera mencarinya. Nah, Jose yang berniat membunuh Yongran malam ini masuk ke rumah itu. Tapi Yongran yang sudah menunggu langsung menodongnya. Namun, ya, Jose sudah menyiapkan suntik bius, di mana Yongran yang gak sadarkan diri diikat di kursi lalu disiram pakai Pertamax. Dan setelah berdoa, Jose pun ingin menyalakan api, namun ya, itu si Wati yang segera melepas ikatan Yongran
Namun Jose malah bangkit dan langsung menusuk Wati. Jadinya Wati terkapar tak berdaya, membuat Yongran ingin ngamuk, tapi nggak bisa apa-apa karena selain tangannya masih terikat, Jose juga sudah siap dengan pistolnya. Yah, Dongmin sampai tepat waktu, bahkan berhasil merebut pistolnya, membuat Jose nggak ada pilihan, segera kabur lewat jendela karena polisi sudah berdatangan. Dengan begitu, Wati segera dilarikan ke rumah sakit dan si Pirang hanya bersembunyi di dekat sana karena dialah yang memberi semua informasi kepada si Alis lancip. Sedangkan Jose segera mengambil mobilnya yang disembunyikan di sebuah kebun untuk pergi meninggalkan desa itu. Besoknya, Yongran yang sadarkan diri segera mencari Wati, namun nyatanya Wati masih kritis. Dan karena semua itu, ia pun menghubungi Doni untuk mengubah rencana mereka. Alhasil, Doni menyuruh Donghon segera mencari Sunwo karena ia sibuk ngurus perpindahan Wati ke rumah sakit di Seoul. Sedangkan Yongran kembali untuk mengemas barangnya, namun emaknya malah sudah kabur membawa semua uang di kopernya. Tiba-tiba Juwon muncul dengan sedihnya karena ia tahu kalau Bu Semi akan kembali ke Seoul, membuat Semi juga sedih karena ia nggak ada pilihan, hanya bisa berjanji untuk kembali ke sana suatu hari nanti. Di rumah sakit, Dongmin bingung saat tahu Wati akan dipindahkan ke Seoul, sehingga ia pun buru-buru pulang. Namun Yongran sudah pergi tanpa pamitan. Yah, karena nggak mau melukai orang-orang di desa itu, Yongran memilih kembali ke Seoul, membuat Jamila dan Supri yang nyaman jadi tuan rumah sangat terkejut. Yongran bahkan berencana tampil di hadapan media karena dengan begitu si Alis lancip nggak dapat membunuhnya begitu saja. Intinya Doni harus segera mengambil video dari si Sunwo. Di saat yang sama Jose terpaksa melaporkan kegagalan misinya. Jadi sebagai profesor psikolog, Yongran menangani banyak napi kriminal berat dan salah satunya adalah Jose, psikopat yang dipenjara akibat membunuh keluarganya. 아무짝에도 쓸모없는 버러지 같은 자식. Ya, Sun Yong cosplay sebagai ibu yang sangat dibenci Jose. Kan Jose langsung ngamuk, bahkan hampir membunuh Sun Yong. Tapi setelah tenang, Sun Yong langsung memeluknya dan berkata, 내가 너라도 죽였을 거야. ya, karena perasaannya sangat dihargai, Jose pun jadi setia kepada Sun Yong. Gak berapa lama, Sun Yong membantu kebebasannya sekaligus memberikan misi pertama, yaitu membunuh seseorang yang gak lain adalah Yerim. Dan sekarang si Alis lancip sangat kecewa dengan kegagalan misi tersebut. Singkatnya, demi mengawasi Jamila dan Supri, Doni pun mendatangkan Ija. Tapi bukannya senang, Yongran malah mengajak Doni ngobrol berdua, protes mengapa harus Ija. Tapi Doni menjelaskan kalau hanya Ija yang dapat mereka percaya sekarang untuk menjaga rumah itu, membuat Yongran gak bisa membantah. Karena itu, ia pun segera membawa Ija ke kamar Wati dulu, meminta Ija untuk berhati-hati kepada Supri dan Jamila. Dan memang benar, si Jamila segera mengabari Sun Yong tentang apa yang terjadi. Namun Alis lancip ini malah tersenyum, tanda kalau ia lagi-lagi punya rencana jahat. Beralih ke mereka yang masih sedih karena kepergian Yongran, utamanya si Dongmin yang sudah terlanjur sayang. Sedangkan Doni mengingatkan sekali lagi kalau Yongran gak akan bisa kembali ke kehidupan normalnya setelah tampil di media. Namun Yongran sudah gak peduli lagi karena ia gak mau melibatkan orang-orang yang disayanginya. Dengan begitu, besoknya ia pun muncul di hadapan media sebagai istri muda mendiang ketua, menjelaskan kalau wasiat sang ketua akan dibuka saat rapat pemegang saham yang akan diadakan 15 hari lagi. Nah, kemunculan itu tentu menggemparkan para netizen, termasuk warga desa Mucang yang gak menyangka kalau Yongran adalah istri muda sang ketua. Dan pastinya netizen menilai Yongran menikah hanya karena uang. Masalahnya adalah seorang pria tiba-tiba mengiris leher Sun Yong di lift, membuat orang-orang sangat ketakutan. Alhasil berita itu menyebar ke wartawan yang ada di sana, sekaligus mengacaukan konferensi pers. Tapi sebelum pergi nih, Yongran berkata kalau semuanya tergantung Sunwo. Ya, itu kode yang diberikan kepada Sunwo sebagai pemegang video berharga. Dongmin sendiri memilih pergi dari sana. Selain malas dengan gunjingan emak-emak, ia juga harus menjemput guru pengganti bernama Sarang. Setelahnya, ia menemani si Bejo ke kosan Jose, di mana Bejo juga bingung
karena atasannya menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Dongmin sih nggak peduli dan melihat foto itu, ia tersadar kalau Jose selalu membunuh seseorang sesuai foto yang diterima. Di lain sisi, hal tak terduga terjadi di mana pria yang mencoba membunuh Sun Yong tadi tiba-tiba menyerahkan diri dan ngaku kalau orang yang menyuruhnya adalah 김영란이가 가산 연기해서 죽이라고 시켰어요. tentu saja Sungai yang mendapat informasi itu segera mengabari Doni dan mendengar kalau pria itu bernama Gyobong. Yongran jelas sangat terkejut karena dia adalah ayah yang selalu menyiksanya dulu. Alhasil meskipun tahu kalau itu ulah si alis lancip, Doni tetap marah bagaimana bisa sang ketua memilih Yongran yang terlalu banyak masalah ini. Tapi Yongran juga nggak bisa apa-apa karena ia nggak menyangka kalau masalahnya akan serumit itu. Dongmin sendiri masih mikirin Yongran yang nggak ngangkat teleponnya. Begitupun dengan si Udin yang harus bolak-balik Seoul karena menjaga Wati. Udin sih ngerti kalau Dongmin ada perasaan kepada Yongran, jadi ia menyarankan agar Dongmin mengejarnya daripada nanti menyesal. Di lain sisi, Sun Yong yang dirawat langsung mengirim 500 juta kepada si Pirang karena telah berhasil menjalankan misinya. Ya, kejadian di lift itu hanya akal-akalan si alis lancip untuk ngefitnah si Yongran. Yang pasti, emak durhaka ini sangat senang, gak peduli anaknya mati atau gimana. Yang penting ia jadi kaya raya. Dan sebelum pergi, ia memberikan uang ke tetangganya ini karena telah mengizinkannya nginap di sana. Beralih ke Donghon yang memberi alamat kepada Doni tentang keberadaan Sunwo, sehingga Doni segera ke sana. Sementara Udin sangat panik karena Wati tiba-tiba kritis dan mendengar itu, Yongran pun buru-buru pergi. Tapi karena Dongmin ada di sana, ia pun terpaksa pergi bersama. Beruntung dokter menanganinya dengan cepat sehingga Wati berhasil melewati masa kritisnya meskipun masih koma. Masalahnya sekarang adalah si Doni yang menemui Donghon, namun si alis lancip tiba-tiba muncul. Yah, Donghon berkhianat karena dibayar lebih tinggi, di mana Sun Yong ngancam akan mengganggu desa Mucang, bahkan menghentikan sekolah TK itu jika Doni masih membantu Yongran. 얼마나 주시게? 네가 원하는 만큼. Di saat yang sama, Dongmin mengantar Yongran pulang, tapi karena saran Udin tadi, Dongmin pun akhirnya mengungkap perasaannya. Tentu saja, Yongran terdiam sejenak, tapi karena nggak mau melukai Dongmin, ia langsung menolaknya dengan kasar, membuat Dongmin terpaku tanpa kata. Padahal mah, Yongran yang masuk ke kamar langsung nangis, karena sebenarnya ia juga cinta kepada Dongmin. Nah, melihat kesedihan itu, Ija pun menghibur Yongran, menjelaskan kalau sepulang dari desa Mucang, Yongran yang dulunya nggak peduli dengan manusia, kini menjadi sangat peduli, dan ia senang akan hal itu, utamanya dengan cinta Yongran kepada pria tadi. Tapi Yongran berkata kalau pria itu sangat baik, jadi ia tak boleh mencintainya. Jangan sampai nih kelemahannya itu dijadikan ancaman oleh Sun Yong. Dongmin sendiri kembali ke rumah sakit cerita kepada Udin kalau meskipun media bahkan orang-orang menjelekkan Yongran, tapi baginya Yongran adalah wanita baik yang rela menanggung semuanya karena takut orang sekitarnya terluka. Ya, meskipun Yongran tidak mengungkapnya, tapi Dongmin ngerti maksudnya dan ia jelas tak ingin membiarkan Yongran sendiri meskipun ia ditolak. Besoknya, polisi tiba-tiba datang menangkap Yongran atas percobaan pembunuhan kepada Sun Yong. Dan Yongran yang sudah tahu itu setuju ikut ke kantor polisi. Tentu saja Ija yang panik segera mengabari Doni. Tapi gimana Doni mau ngangkat kalau sekarang ia disekap di kantor si Donghon. Untungnya ia bisa melepaskan diri dan mengambil ponselnya. Masalahnya saat ia ngomong mau berak, penjaga yang sibuk main Mobile Legends ini malah menyuruhnya berak saja di dalam. Kan Dongmin jadi pusing mau kabur lewat jendela, tapi ia takut ketinggian. Namun penjaga ini baru nyadar mengapa Dongmin bisa ngomong padahal tadi mulutnya dilakban. Alhasil mereka pun segera masuk, membuat Dongmin gak ada pilihan selain melompat. Untungnya sih selamat sehingga ia bisa kabur pakai mobil yang kuncinya dapat diakses lewat ponsel. Beralih ke Yongran yang seketika trauma akibat si Gyobong muncul dan memanggilnya seperti dulu ketika Gyobong menyiksanya. Jadinya ia ke WC menenangkan diri.
Tapi melihat gelang yang diberikan Juwon, ia pun bisa tenang kembali. Nah, polisi pun menunjukkan bukti kalau rekening atas nama Yongran mengirim uang kepada Gyobong untuk membunuh. Namun Yongran menjelaskan bahwa semua rekening bank bahkan KTP-nya dipegang oleh emak durhakanya itu. Jadi harusnya polisi memeriksa itu terlebih dahulu. Selain itu, ia memutar rekaman bagaimana ibunya menyuruh Gyobong melakukan sandiwara tersebut. 김교봉 얼마 전에 출소했잖아. 돈도 없고 일도 없으니까 내가 던진 미끼를 확 물다. Jelas dong, si gobong-gobong ini langsung marah. Tapi Yongran langsung menatapnya dengan tajam dan berkata kalau ia bukanlah anak kecil yang bisa disiksa seperti dulu. Dan mulai sekarang, ia akan membalas semuanya dengan menjebloskan si gobong ke penjara seumur hidup. Nah, tahu kalau Yongran punya bukti pembelaan, Sun Yong pun segera menghubungi orangnya di kepolisian agar dirinya tidak dikaitkan dalam sandiwara pembunuhan tersebut. Toh, meskipun Yongran bebas kali ini, tapi ia masih punya rencana jahat lainnya. Sementara Doni segera menjemput Yongran sambil cerita apa yang terjadi. Tapi Yongran mah santai aja, lagian Doni juga masih selamat. Sunwo sendiri ingin nyewa kapal ilegal, tapi biayanya sangat mahal. Membuatnya bingung apa ia harus memberikan bukti itu kepada Yongran untuk mendapatkan uang. Sementara Dongmin mulai mencari tahu tentang Hose, sehingga ia pun tahu kalau orang yang menyuruh Hose membunuh adalah Sun Yong. Beralih ke Yongran yang berterima kasih kepada tetangganya yang merekam bukti kejahatan emaknya itu. Ya, tetangga ini berkhianat bukan karena uang, tapi karena nggak rela si pirang itu lebih sukses darinya. Lagian, ia juga kasihan kepada Yongran yang selalu disiksa sejak kecil. Karena itu, Yongran pun membeli produknya lalu membagikan kepada Ija dan 2 tikus di rumahnya. Nah, saat membahas rencana selanjutnya, Sunwo tiba-tiba nelpon, berjanji akan memberikan video berharga itu, asalkan Yongran datang sendiri menemuinya sambil membawa rekening 1 miliar serta tunai 300 juta. Yang pasti, Yongran setuju. Di saat yang sama, Dongmin ke teater milik si Alice Lancip dan dugaannya benar dong. Ia melihat Hose yang masuk ke ruangan Sun Yong. 선우가 예림이 죽던 날 그날 동영상 가지고 있어. Ya, kali ini Sun Yong menyuruh Hose membunuh adiknya sendiri. Sementara Yongran segera mempersiapkan semuanya, termasuk pistol buat jaga-jaga. Sunwo sendiri kembali menemui pemilik kapal karena ia akan berangkat nanti malam. Masalahnya, pemilik kapal ini ternyata mata-mata Alice Lancip, makanya ia tahu keberadaan Sunwo. Sedangkan Dongmin yang meskipun masih bingung, tapi ia diam-diam mengikuti Hose. Malamnya, karena harus bertemu sendiri, Doni pun hanya bisa mengantar Yongran sampai di gerbang pelabuhan. Namun setelah Yongran pergi, Dongmin tiba-tiba nelpon, menjelaskan kalau ia membuntuti Hose sampai di pelabuhan itu. Jelas dong, Doni yang panik segera mengejar Yongran. Begitupun Dongmin yang tadi kehilangan jejaknya si Hose. Di saat yang sama, mereka akhirnya bertemu dan setelah memastikan permintaannya sesuai, Sunwo pun menyerahkan flash disk berisi video itu. Namun, ya itu si Hose, sehingga Yongran segera sembunyi di balik mobil. Sialnya, Hose malah menghancurkan flash disk tadi, lalu diam-diam menyergap Yongran dari atap mobil. Tapi mendengar tembakan itu, Doni dan Dongmin segera ke sumber suara. Padahal mah Yongran sudah berhasil mengalahkan Hose. Tapi bukannya takut dan menyerah, Hose malah tertawa dengan senangnya, lalu menarik pelatuk itu. Ya, Hose tewas seketika, membuat Yongran terdiam karena ia sama sekali nggak pernah membunuh. Gak berapa lama, mereka yang datang ingin membawa Yongran segera kabur dari sana. Namun sirene polisi tiba-tiba terdengar. Ya, si Alice Lancip sudah merencanakan itu. Makanya tadi Hose bunuh diri, seolah-olah dibunuh oleh Yongran. Alhasil, karena nggak mau Yongran ditangkap, Dongmin pun menyuruh mereka pergi saja, biar dirinya yang tinggal di sana. Jelas dong, Yongran menolak, tapi Doni dan Dongmin memaksanya, karena hanya itu satu-satunya pilihan. Seketika, Yongran menangis dan memeluk Dongmin, berjanji akan segera membebaskannya. Dan dengan begitu, setelah mereka pergi, Dongmin memegang pistolnya, sehingga polisi pun langsung menangkapnya. Singkatnya, si Alice Lancip sok-sok sedih ketika melihat mayat adiknya. Dan tahu kalau yang ditangkap adalah pria bernama Dongmin, ia seketika tertawa.
ngerti kalau Yongran ada hubungan cinta dengan pria tersebut. Karena itu, ia pun mengajak Yongran bertemu. 전동민 구하고 싶으면 직접 찾아와. Alhasil, Yongran segera menemuinya sambil menodongkan senjata. Tapi Sun Yongma santai aja menunjukkan foto Dongmin dan Yongran sambil berkata kalau ia sudah tahu semuanya. Ngancam akan merilis artikel tentang Dongmin yang menjadi pembunuh. Dan pastinya itu akan menghancurkan hidup Dongmin. Tapi jika Yongran gak mau itu terjadi, maka Yongran harus bunuh diri dan menyalahkan dirinya atas semua kejahatan tersebut. Membuat Yongran sangat marah, ngancam ingin nembak, tapi si alis lancip malah menyuruhnya nembak aja. Toh ia tahu betul kalau Yongran gak berani membunuh. Alhasil, Yongran yang balik ke rumah hanya bisa menangis dan menyesal. Andaikan ia gak mengambil misi itu, mungkin jadinya gak akan seperti sekarang. Dan untuk melindungi semuanya, utamanya si Dongmin, ia pun memilih mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba pintu kamarnya terbuka, membuatnya sangat terkejut karena yang muncul adalah sang ketua. Lah, bukannya dia sudah mati? Nah, Doni yang masuk jelas terkejut, bukan karena ketua masih hidup, tapi mengapa ketua menampakkan dirinya. Membuat Yongran semakin marah. Ternyata Doni juga menipunya selama ini. Alhasil, sang ketua pun menjelaskan kalau ia melakukan itu bukan tak percaya kepada Yongran, tapi ingin melihat pembalasan dendam itu hingga akhir. Dan untuk sekarang, ia nggak mungkin membiarkan Yongran mengikuti keinginan alis lancip itu. Toh, si alis lancip akan tetap memenjarakan Dongmin jika Yongran mati. Yongran sih sadar akan hal itu, tapi ia nggak punya pilihan. Namun tiba-tiba kesehatan ketua melemah sehingga Doni segera membawanya ke ruang rahasia yang tersembunyi di ruang rahasia sebelumnya. Besoknya, karena Yongran gak jadi bunuh diri, artikel tentang Dongmin sebagai selingkuhan janda kaya yang membunuh Sunwo akhirnya viral. Tapi Doni tenang aja sambil menunjukkan surat wasiat terbaru sang ketua yang bukan hanya menjadikan Yongran sebagai ahli waris, tapi juga sebagai ketua yang baru. Yongran sih bertanya apakah Doni melakukan semua ini demi uang, sehingga Doni menjawab kalau tanpa dibayar pun ia rela melakukannya karena berkat ketua lah ia bisa jadi pengacara hebat seperti sekarang. Membuat Yongran terdiam karena misi ini bukan hanya sekedar uang seperti apa yang diinginkannya di awal, tapi bagaimana menyingkirkan setan berwujud manusia seperti alis lancip yang tega-teganya membunuh adik sendiri demi uang. Di saat yang sama, Sun Yong menyuap oknum jaksa agar Hose dihapus dari insiden kemarin. Intinya, jaksa harus membuat Dongmin sebagai pembunuh yang disuruh oleh Yongran. Sementara si Musang malah menunjukkan artikel Dongmin ke ibu kepala, membuatnya kesel, mengingatkan agar Musang gak membahas itu di depan Juwon. Yongran sendiri langsung memecat 2 tikus rumahan ini karena terbukti mencuri barang di rumah itu. Ya, Yongran melakukannya biar mereka nggak tahu kalau sang ketua masih hidup. Karena terkadang sang ketua keluar dari ruang rahasianya akibat demensianya kambuh. Setelahnya, Doni pun menemui Dongmin di kantor polisi untuk memastikan kebebasannya. Namun polisi tiba-tiba muncul membawa Dongmin ke penjara karena dia tersangka utama. Melihat itu, Yongran yang nunggu di luar jelas panik sehingga Doni menjelaskan kalau alis lancip itu mencuri mayat Hose, sehingga oknum polisi mengatur Dongmin sebagai pembunuh Sunwo. Artinya mereka harus menemukan mayat Hose terlebih dahulu untuk dilakukan otopsi. Jadinya Doni pun mengerahkan semua pengawal untuk mencari mayat tersebut. Singkatnya, di pemakaman Sunwo, Yongran malah muncul dengan setelan merah membara yang pasti media langsung meliputnya. Di mana setelah memberi penghormatan terakhir, ia sok-sok memeluk si alis lancip sambil berbisik. 제 동생 진짜 살인범 밝혀내야 될 것 같아서. Ya, Yongran memastikan kalau alis lancip ini nggak akan bisa mengalahkannya karena hari ini tuh Doni membacakan surat wasiat sang ketua bahwa Yongran adalah ketua yang baru. Membuat semuanya terkejut, utamanya si alis lancip yang senyum pun sudah nggak mampu. Alhasil, aksi Yongran seketika viral sekaligus menenggelamkan artikel Dongmin sebagai pembunuh. Dan sesuai rencana nih, pengawal mereka akhirnya menemukan mayat si Hose sehingga mereka pun bergegas ke sana. Masalahnya, alis lancip yang ngerti kata-kata Yongran tadi segera menyuruh pengawal dipanggil kambing untuk segera mengkremasi mayat Hose.
Jadinya, kambing yang lebih dulu sampai menyuruh petugas segera membereskannya. Gak peduli dengan Yongran yang berusaha menghentikannya. Namun, ya, itu si Doni yang membuat Tante Jose yang masih hidup. Dan sesuai aturan, petugas gak boleh asal kremasi tanpa persetujuan keluarga sah. Akibatnya, alis lancip lagi-lagi murka. Dan yang jadi korban adalah si kambing yang ditempeleng hingga mampus. Di saat yang sama, oknum polisi ini menyuap dokter otopsi untuk mengatur kematian Jose sebagai kecelakaan. Tapi Doni dan Yongran muncul bersama polisi jujur, di mana berkas tadi pun dijadikan bukti kalau oknum polisi ini sudah nggak berhak menangani kasus tersebut. Besoknya, untuk membebaskan Dongmin, si Doni mendatangkan warga desa Mucang untuk bersaksi atas percobaan pembunuhan Jose yang terjadi sebelumnya, di mana mereka pun dengan semangat menjelaskan apa yang terjadi. Tapi saat ditanya apakah mereka melihatnya langsung, mereka yang memang gak menyaksikannya langsung terdiam. Namun, 제가 봤어요. jelas dong mereka sangat senang melihat Wati akhirnya bangun dari komanya. Dengan begitu, Wati pun bersaksi kalau mayat itu beneran Jose yang mencoba membunuh Yongran dan menikapnya di desa Mucang. Jadinya, polisi jujur ini pun segera mengurus pembebasan Dongmin. Berbeda dengan mereka yang segera memeluk Wati. Apalagi Udin menjelaskan kalau Wati sadar dari koma saat ia berkata kalau warga desa Mucang akan datang untuk bersaksi. Artinya, Wati benar-benar senang tinggal di desa tersebut. Setelahnya, Doni dan Yongran menemui Sunghe untuk menyerahkan bukti bahwa Jose lah yang membunuh Sunwo dan dalangnya adalah si alis lancip. Membuat Sunghe terkejut. Ada ya manusia setega itu. Hanya saja ia sudah pasrah dengan pemberitaan karena yakin bosnya akan mencekal berita itu lagi. Namun Yongran memastikan kalau hal itu gak akan terjadi. Dan benar aja dong, ketika Sunhe mengajukan berita tersebut, atasannya langsung setuju. Alhasil, polisi pun menangkap si alis lancip sebagai otak pembunuhan Sunwo. Namun, 씨, 교수님이 아니라 제가 만났습니다. ya, demi melindungi bosnya, si kambing ngaku sebagai orang yang membunuh Jose. Toh, bosnya ini pasti dapat membebaskannya dengan mudah. Tapi saat ia nelpon jaksa, bahkan kepala polisi, ponsel mereka nggak aktif karena beritanya sudah terlanjur viral. Yang pasti, itu membuat sang ketua bahagia karena nggak lama lagi ia dapat membalaskan dendam kematian putrinya. Namun, ya, demensianya tiba-tiba kambuh. Dan masalahnya, ketika Ija keluar beli makan, si Jamila diam-diam masuk ke rumah itu. Tujuannya sih pengen ngambil barang mahal. Setidaknya, ia nggak rugi-rugi banget dipecat dari rumah itu. Tapi melihat sang ketua di sana, ia seketika pingsan karena mengira yang ada di depannya adalah hantu. Nah, saat diinterogasi, si kambing tetap kekeh kalau dialah otak pembunuhan. Nggak peduli hukumannya penjara seumur hidup. Sementara Jamila yang bangun malah penasaran akibat melihat jejak kaki dan air kencing di sana. Mana mungkin sih ada hantu bisa kencing berdiri. Dan dugaannya benar, sang ketua duduk di ruang buku membuat Jamila senyum sumringah. Apalagi tahu kalau sang ketua lagi demensia. Dengan begitu, ia segera memotretnya. Rencananya sih ingin minta tebusan dari alis lancip. Tapi karena ponselnya nggak diangkat, ia pengen ngirimin kepada Yongran sebagai bentuk ancaman. Setidaknya ia bisa dapat 3 miliar dari rahasia tersebut. Namun, lah si alis lancip malah nelpon dong. Kan Jamila langsung meminta uang dan menjelaskan rahasia tersebut. Sehingga si alis lancip yang ingin menyelesaikannya sendiri menyuruh Jamila memadamkan listrik dan meninggalkan rumah itu. Di saat yang sama, mereka malah sibuk menanti kebebasan Dongmin. Beruntung, Ija yang pulang melihat alis lancip masuk ke rumah sehingga ia pun buru-buru mengabari Yongran. Alhasil, Yongran pun segera pulang sedangkan Doni menjelaskan apa yang terjadi kepada Dongmin. Tapi masalahnya, si alis lancip sudah ada di hadapan sang ketua, bahkan tahu kalau dia demensia. Lalu bagaimana nasib sang ketua? Nah, sang ketua yang demensia malah mengira alis lancip sebagai Yerim yang masih hidup. Berkata kalau hanya Yerimlah satu-satunya anak kandung yang berhak menerima warisannya. Jadi ia meminta putrinya untuk berhati-hati kepada orang di rumah itu, utamanya kepada Sunyong yang hatinya penuh dengan kebencian. Hanya saja ia juga kasihan kepada Sunyong yang waktu kecil sangat baik hati
tapi sifatnya berubah sejak ayahnya dibunuh oleh ibunya. Ya, waktu itu ibu Sunyong yang mengejar warisan menyewa pembunuh bayaran untuk mengakhiri hidup ayah Sunyong. Jadinya Sunyong tumbuh menjadi alis lancip karena nggak pernah lagi menerima kasih sayang dari siapapun, termasuk dari ibunya. Dikasihani seperti itu, alis lancip ini malah marah. Bisa-bisanya seorang manajer pabrik berkata seperti itu, bahkan merebut perusahaan yang harusnya diwariskan kepadanya. Saking emosinya, si alis lancip menusuk sang ketua berkali-kali, mengira ketua akan minta maaf kepadanya, padahal ya, sang ketua ternyata pura-pura demensia, entah apa maksudnya. Tapi alis lancip yang sudah dirasuki setan lagi-lagi menusuknya hingga tewas. Setelahnya, ia menjadikan darah itu sebagai sidik jari sang ketua untuk menyetujui wasiat palsu yang dibuatnya. Gak berapa lama, Yongran yang sampai hanya bisa histeris melihat sang ketua benar-benar sudah meninggal, sehingga Doni yang juga baru datang segera menenangkan Yongran. Besoknya, Yongran hanya mengurung diri di kamar karena gak ngerti dengan apa yang terjadi. Alhasil, Doni minta maaf kepada Dongmin karena gak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Jadinya, Dongmin pun mengirim pesan bahwa ia siap menunggu jika Yongran butuh bantuannya. Nah, sesampainya di desa Muchang, Dongmin langsung menemui putra yang dirindukannya. Untungnya sih, Juwon adalah bocah sabar yang mengerti dengan apa yang dilakukan sang ayah. Malamnya, setelah cukup tenang, Yongran pun mulai mencari bukti. Sayangnya, nggak ada satupun CCTV yang bisa membuktikan kalau alis lancip itu membunuh sang ketua, membuatnya benar-benar bingung. Singkatnya, rapat pemegang saham pun dimulai, di mana Sunyong menunjukkan surat wasiat kepada semua dewan direksi yang membuktikan kalau almarhum mewariskan semuanya, termasuk jabatan ketua kepadanya. Jadinya, Sunyong dengan alis lancipnya senyum sumringah karena terpilih menjadi ketua yang baru. Namun, ya, itu sang ketua yang diam-diam merekam kejadian malam itu. Selain menjelaskan alasan mengapa ia masih hidup, ia juga menunjukkan bagaimana alis lancip membunuhnya. Jelas dong, penjahat ini menyuruh pengawalnya menghentikan video itu, tapi Ija yang ada di dalam mengunci ruang kendali rapat-rapat. Alhasil, semuanya sangat terkejut melihat kebengisan alis lancip membunuh sang ketua. Bersamaan dengan itu, Yongran bersama polisi jujur muncul untuk menangkapnya. Mengapa bisa begitu? Jadi sebelumnya, saat lagi bingung-bingungnya, Yongran tersadar kalau sang ketua pasti punya rencana atas pengorbanan tersebut. Dan dugaannya benar, sang ketua memang sengaja demensia biar alis lancip membunuhnya. Toh, dia memasang kamera tersembunyi di kepala singa dekat sana, sehingga terjadilah seperti sekarang. Lah, disentuh doang kok marah, tapi dasarnya memang udah psikopat. Ia masih saja mengingatkan Yongran kalau dirinya tuh gak akan pernah kalah, membuat Yongran tersenyum puas karena Sunyong gak mungkin lagi bebas dari jebakan itu. Setelahnya, Yongran menunjukkan wasiat asli kepada semuanya, dan sebagai pewaris yang sah, Yongran menunjuk si rambut putih sebagai ketua yang baru, karena hanya dialah direksi yang benar-benar jujur. Selain itu, ia juga akan merombak total dewan direksi, utamanya kepada 3 orang yang hobinya korupsi itu. Tapi sebelum pamit, ia meminta mereka mengenang miramen tersebut sebagai karya seumur hidup mendiang ketua. Membuat semuanya terharu, kecuali 3 tikus yang gak bisa lagi makan itu. Nah, berita kejahatan alis lancip seketika viral sekaligus membersihkan nama Yongran. Sementara si kambing terpaksa ngaku kalau alis lanciplah otak dari pembunuhan tersebut. Tapi namanya negara hukum, psikopat ini masih saja dapat menyewa pengacara untuk membelanya. Makanya bibirnya sejak tadi tambah lancip karena mengira dirinya dapat bebas. Singkatnya, sidang pun dimulai, di mana Yongran sebagai saksi menjelaskan kalau ia melihat langsung bagaimana Jose membunuh Sunwo di pelabuhan itu, dan dalangnya adalah si alis lancip. Selain itu, ia memberikan bukti video bagaimana alis lancip membunuh Yerim. Yah, ternyata flash disk yang dibawa Sunwo di pelabuhan malam itu adalah palsu, karena dia memang gak mau membocorkannya, dan yang asli tersimpan di hotel tempatnya nginap, sehingga Doni dan Yongran yang kesana dapat menemukannya, dan sekarang video itu pun diputar.
di mana Jose terlihat ingin membunuh Yerim yang tak berdaya. Namun, ya itu si alis lancip yang ingin melakukannya sendiri, membuat semuanya terperangah melihat betapa bagisnya psikopat itu. Alhasil, jaksa pun menuntut Sun Yong dengan hukuman mati, tapi alis lancip ini masih saja tersenyum, meminta pengacaranya mengajukan banding. Tapi 교수님 오늘 결정에는 사퇴하겠습니다. 죄송합니다. jelas dong ia ngamuk-ngamuk, padahal kan wajar jika pengacaranya mundur. Dengan begitu, semuanya pun berakhir, di mana Doni dan Yongran ke makam sang ketua untuk memberikan penghormatan, berharap sang ketua bahagia di sana bersama putrinya. Setelahnya, ia menemui Dongmin bukan untuk bersamanya, tapi Yongran menjelaskan bahwa dirinya bukan orang baik yang pantas buat Dongmin. Namun Dongmin berkata kalau baginya Yongran adalah orang terbaik di muka bumi ini. Jadi sesuai janjinya, ia akan tetap menunggu Yongran sampai kapanpun. Singkatnya, karena isi otaknya cuma uang, Jamila malah bekerja sebagai perawat di panti jompo, berharap dapat menemukan pria tua kaya yang mau menikahinya. Toh Yongran aja mampu, apalagi dirinya. Berbeda dengan si Supri yang malah ingin merebut cinta si Wati. Setidaknya ia masih bisa dapat 100 juta. Padahal kan Wati cuma berbohong soal depositnya itu. Lagian sekarang ia sudah punya pria lain. Kan Udin seketika berubah jadi pria jantan yang langsung mengusir si Supri. Karena itu ia pun dengan gugupnya menyatakan cinta. Padahal mah Wati sudah menerimanya sejak Udin menyatakan cinta, dan kerasukan waktu itu membuat Yongran yang sejak tadi di luar hanya bisa tersenyum. Ya, Yongran sudah gak sabar menemui Wati, sekaligus memperjelas kalau mereka adalah sahabat. Nah, karena semuanya sudah berakhir, Doni pun pamitan kepada Yongran, membuat mereka sedih karena kalau diingat-ingat, awalnya mereka saling bertolak belakang, tapi karena itulah mereka dapat menyelesaikan misi tersebut. Beralih ke kepala sekolah yang teriak kesenangan, menunjukkan kepada si Musang kalau tanah itu sudah jadi miliknya dan akan menjadi TK untuk selamanya. Kan si Musang hanya bisa pasrah, padahal ia sangat menikmati kelakuannya yang mengganggu sekolah tersebut. Yongran sendiri menatap layar itu dengan sangat lama karena ia akhirnya ngerti betapa kesepiannya sang ketua di tempat itu. Dan karena sudah nggak dibutuhkan lagi, Yongran pun ingin mematikan layar tersebut. Namun tak disangka ada folder khusus tertulis namanya di sana. Ya, itu ucapan perpisahan sang ketua kepada Yongran. Minta maaf karena keserakahannya untuk balas dendam itulah yang membuat Yongran dalam bahaya. Padahal ia tahu kalau Yongran hidup menderita sejak kecil. Makanya ia memilih untuk menjebak Sun Yong dan mengakhiri semuanya sendiri dengan kematiannya. Jadi sekarang ia meminta Yongran untuk hidup bahagia, termasuk menikahi orang yang dicintainya. Ya, Yongran yang awalnya mengira sang ketua menjebaknya, akhirnya menangis sesenggukan karena baru pertama kali merasakan kasih sayang dari sosok yang disebut dengan seorang ayah. Singkatnya, si alis lancip masih saja merencanakan balas dendamnya di penjara, padahal yang harus dihadapinya sekarang adalah si Pirang yang juga masuk ke sana. Toh si Pirang ini gak pernah lupa bagaimana alis lancip menyiksanya dulu. Doni sendiri menjenguk Yongran di rumah itu, tapi yang menyambutnya malah si Ija, karena Yongran pergi entah kemana. Karena itu Doni ke ruang rahasia tersebut, namun yang ditemukannya malah fotonya bersama sang ketua. Membuatnya lagi-lagi sedih, apalagi melihat pesan dari Yongran yang pamit pergi karena ingin mencari kebahagiaannya. 6 bulan kemudian, Udin Wati pun akhirnya menikah. Tapi meskipun itu hari bahagianya, Wati sedikit sedih akibat Yongran gak juga muncul. Namun saat acara lempar bunga, ya itu si Yongran yang akhirnya menampakkan diri, sehingga Wati segera berlari memeluknya. Tapi Udin malah menariknya karena ada satu manusia yang lebih berhak melakukan itu. Membuat Doni akhirnya bisa tersenyum. Dengan begitu, bunga itu pun diserahkan kepada Yongran karena mereka berharap Yongran hidup bahagia bersama Dongmin di desa tersebut. Di mana setelah acara, Dongmin mengungkap perasaannya secara resmi. Yang pasti Yongran langsung menerimanya dan tamat.
Ya, drama ini menunjukkan kalau hidup bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa banyak kebaikan yang kamu tinggalkan. Karena meskipun uang dapat membeli tempat tidur yang mahal, tapi uang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Sekian dari Mimin dan terima kasih.